SPB Bab 811-820. Baiklah, kalau begitu, itu sangat jelas. Hong Dali mengangguk sambil tersenyum lebar. Ia langsung merasa tenang. Tujuan utama para Zerg adalah untuk membujuk Raja Zerg. Dalam hal ini, migrasi akan menjadi jauh lebih mudah. Kami akan menahan para Zerg selama yang kami bisa. Meskipun jumlah Zerg besar, 4 pesawat ruang angkasa dan Mesya kami masih mampu menahan mereka. Berikutnya adalah poin terpenting, apa bujukan Raja Zerg? Bujukan Raja Zerg adalah hal paling penting dalam perang ini. Asal mereka menemukan jalan keluarnya, semuanya akan lebih mudah, terlepas dari apakah mereka memilih untuk bertarung atau bertahan. Pancingan Raja Zerg seharusnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Tang Muxin berpikir dengan hati-hati. Dali, pikirkanlah. Menurut Paman Kepala, itu karena kita membuka inti malaikat petir ketika kita memasuki Gua Tetua Motianji. Gen mayat Zerg berkomunikasi dengan pasukan Zerg, kan? Benar. Hong Dali mengangguk. Paman Kepala pernah menyebutkannya. Tapi itu karena gen mereka yang aneh, kan? Awalnya kupikir begitu. Tang Muxin menggelengkan kepalanya perlahan. Tapi kemudian, aku berubah pikiran. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Dali, tidakkah menurutmu kita melewatkan sesuatu yang sangat penting? Sesuatu yang penting. Hong Dali mengerutkan kening. Maksudmu? Dali, pikirkanlah, kata Tang Muxin. Zerg jelas memiliki berita konkret tentang bujukan Raja Zerg, kalau tidak, mereka tidak akan datang dalam jumlah besar seperti itu. Kecepatan Zerg yang bepergian melalui alam semesta sangat cepat, tapi kenapa, alam semesta terlalu besar, semuanya diukur dalam tahun cahaya, jadi kenapa kalau mereka cepat? Selain itu, Saudara Tianzong dan yang lainnya sangat takut pada Zerg, jadi jelas bahwa Zerg juga memiliki teknologi transmigrasi antar bintang yang mirip dengan osilasi luar angkasa. Kalau tidak, jadi kenapa kalau Raja Zerg muncul, Bima Sakti sangat besar, Raja Zerg bergantung pada sayap mereka untuk bepergian kemanapun, apakah ada kebutuhan untuk takut pada mereka? Kemungkinan besar mereka akan mati sebelum mencapai tujuannya, bukan? Benar. Aku hampir lupa. Hong Dali menepuk pahanya keras-keras. Aku tahu maksudmu. Para Zerg memang baru saja mengetahui tentang bujukan Raja Zerg belum lama ini. Mereka akan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun jika terbang perlahan. Ya, benar. Tang Muxin mengangguk dengan tegas. Berdasarkan hal ini, para Zerg menuju bumi setelah mereka mendapat berita tentang bujukan Raja Zerg, itu seharusnya baru saja terjadi. Kita kemudian dapat melenyapkan hal-hal yang melekat di bumi. Bagaimanapun, hal-hal yang melekat pasti sudah ada di bumi selama ribuan, puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Bukan, ini tidak sesuai dengan waktu pertempuran para Zerg. Semua jenis mineral, serta hewan yang telah ada sejak zaman kuno, dapat dikesampingkan. Sejalan dengan alur pemikiran ini, apalagi yang bisa menarik para Zerg, hanya ada satu hal yang tersisa, manusia. Manusia. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Ya, itu pasti manusia, kalau tidak, semuanya tidak akan masuk akal. Pertama, Zerg pasti memiliki teknologi untuk transmigrasi antar bintang, sesuatu yang belum kita pahami. Tak lama setelah mereka menerima berita tentang bujukan Raja Zerg, mereka mulai terbang menuju bumi. Dengan rentang waktu seperti itu, mereka pasti menargetkan manusia. Selanjutnya, kita dapat menganalisis apa yang menjadi dorongan bagi Raja Zerg. Hong Dali mengusap dagunya. Ketika kita pergi ke pusat aliansi galaksi, para Zerg jelas tidak datang untuk kita. Kalau tidak, target mereka adalah planet super biru perak. Dalam hal ini, orang ini pasti ada di bumi. Ada banyak orang biasa di bumi. Orang-orang ini dapat dikecualikan. Setidaknya mereka yang telah pergi melalui osilasi luar angkasa dapat dikecualikan. Benar juga. Tang Muxin mengangguk. Itu hanya menyisakan orang-orang istimewa. Mereka yang memiliki kekuatan istimewa. Dali, seharusnya ada cukup banyak orang dengan kekuatan istimewa. Kan, misalnya, Saudara Levis dapat mengendalikan otot-ototnya, tetapi dia bukan bujukan bagi Raja Zerg. Selain itu, Paman Kepala mengatakan bahwa Zerg baru saja menerima berita itu. Bujukan ini seharusnya ada segera setelah kita memasuki inti malaikat petir. Setelah kita memasuki inti malaikat petir, hingga saat Zerg menerima berita itu, yang memiliki perubahan terbesar adalah. Pada saat ini, keduanya membuka mata lebar-lebar dan saling menatap. Mereka berteriak serempak. Bai Heko kecil. Tuhan. Anak baptis Hong Dali, Bai Heko kecil, adalah bujukan Raja Zerg. Misteri itu akhirnya terungkap. Bai Heko kecil menjadi bayi melepuh karena cacat genetiknya. Sebenarnya itu bukan apa-apa. Para Zerg telah mengetahui keberadaan bumi melalui mayat-mayat Zerg melalui inti malaikat petir. Itu bukan apa-apa. Kunci dari masalah sebenarnya adalah bahwa Zhang Yi telah memodifikasi susunan genetik Bai Heko kecil menggunakan gen Zerg. Dengan kata lain, karena tubuh Bai Heko kecil telah menyatu dengan gen Zerg dengan sangat sempurna, ia menjadi bujukan Raja Zerg. Itulah sebabnya para Zerg menerima berita baru-baru ini. Itulah sebabnya para Zerg datang dalam jumlah besar kali ini. Itulah sebabnya para Zerg terbang ke bumi, bukan ke planet super biru perak.
Target mereka adalah Bai Hekou kecil. Serangga sialan ini. Beraninya mereka punya ide tentang anakku. Rambut Hong Dali berdiri tegak. Teman-temannya selalu menjadi mata rantai terlemahnya. Siapapun yang berani menyentuh teman-temannya tidak akan mendapat akhir yang baik. Terlebih lagi, para Zerg sebenarnya mengincar Bai Hekou kecil. Dia pasti akan melawan mereka sampai akhir. Sebagai bujukan Raja Zerg, mereka pasti tidak akan membiarkan Bai Hekou kecil lolos begitu saja. Dia juga anak baptis Hong Dali. Hong Dali rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Bai Hekou kecil. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan. Yang terpenting adalah Hong Dali tidak dapat pergi meskipun dia menginginkannya. Selama Bai Hekou kecil ada, kemanapun dia pergi, para Zerg pasti akan mengikuti mereka. Karena dia tidak bisa pergi, dia hanya bisa melawan mereka sampai mati. Bajingan-bajingan itu, sialan. Hong Dali tiba-tiba berdiri. Beraninya kau menyentuh anakku, aku akan membunuh kalian semua. Setelah mereka mengetahui tujuan Zerg datang ke bumi, langkah selanjutnya adalah merencanakan cara melawan mereka. Tang Muxin memeluk lengan Hong Dali dan menghiburnya dengan lembut. Dali, tenanglah. Semua orang sangat menyayangi Bai Hekou kecil, kita tidak akan membiarkannya dalam bahaya. Kalau tidak, jika dia benar-benar menjadi Raja Zerg, kita tidak akan bisa melawannya. Kau harus tenang. Mari kita pikirkan sesuatu bersama-sama. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan apakah Bai Hekou kecil benar-benar umpan Raja Zerg. Benar juga. Hong Dali menepuk tangan Tang Muxin. Sin, terima kasih. Kalau tidak, kita semua akan terus diliputi rasa bersalah. Hehe. Ia mengecup pipi Tang Muxin. Ciuman ini untuk semua orang di dunia. Hehe. Menyebalkan. Wajah Tang Muxin memerah. Kepalanya menunduk begitu rendah hingga hampir menyentuh dadanya. Dasar mesum. Hahaha. Karena misterinya sudah terungkap, ayo kita kumpulkan semuanya untuk membahas langkah-langkah penanggulangannya. Hong Dali keluar dan berteriak sambil berjalan. Semuanya, cepat berkumpul. Aku punya berita penting. Berita penting. Karena Hong Dali telah mengatakan itu, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Semua orang segera berkumpul. Kali ini, semua orang hadir. Feng Wuhen, Yin Tianzong, Jiang Qianshui, dari alam semesta. Pria misterius, Hong Wei Guo, Hong Jianyai, Kakek Wang, Lin Chuyin, Zhang Yi, Del, dari bumi. Semua orang ada di sini. Saat Hong Dali mengumumkan temuannya kepada Tang Muxin, semua orang menjadi diam. Setelah 1 menit penuh hening, semua orang berteriak. Yin Tianzong berteriak, Dali, kau hebat. Tak kusangka kau bisa memikirkan hal ini. Kami butuh puluhan ribu pertarungan melawan Zerg sebelum kami menyadari bahwa Zerg punya kemampuan yang mirip dengan osilasi ruang. Feng Wuhen mengangguk. Benar, teknologi yang mirip dengan osilasi luar angkasa ini disebut terowongan luar angkasa. Sederhananya, Zerg adalah entitas yang unik. Setelah dewasa, ia memiliki kemampuan untuk menciptakan terowongan luar angkasa. Di alam semesta, istilah lubang cacing telah ada sejak lama. Istilah ini mengacu pada kemampuan Zerg ini. Sialan, lubang cacing, lubang cacing. Dari sinilah asalnya. Einstein dari Galaxy Alliance Center, kan? Keturunan siapa dia? Dali. Zhang Yi merasa sedih ketika mendengar bahwa ia secara tidak langsung menyebabkan semua ini. Ia cemberut dan terdengar seperti hendak menangis. Dali, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menyentuh Gen Zerg. Apa yang akan terjadi, itu tidak dapat dihindari. Hong Dali tidak menyalahkannya. Kau tidak tahu ini, kau melakukan semua yang kau bisa untuk Bai Hekou kecil, ini tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, kami tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka ada di sini untuk anakku, hanya ada kemungkinan ini. Meskipun Hong Dali berkata demikian, Zhang Yi tetap merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, ini bukan masalah kecil. Kak Zhang Yi, Lin Yanwei, sang kakak, menghampiri dan memeluk Zhang Yi. Ia berkata lembut, dengan tuan muda di sisinya, semuanya akan baik-baik saja. Kau tidak bermaksud seperti ini. Bai Hekou kecil sekarang sangat sehat. Ini yang terpenting. Jangan terlalu sedih. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Bab 812. Para ksatria Zerg telah tiba. Ya. Dengan Lin Yanwei menghiburnya, Zhang Yi cemberut lagi, tetapi merasa lebih baik. Jelaslah bahwa dia depresi karena telah menimbulkan begitu banyak masalah. Pada saat ini, Bai Hekou kecil, yang tingginya kira-kira seperti anak berusia 7 atau 8 tahun, berjalan mendekat dengan tenang. Ia menatap Hong Dali dengan mata yang berkilau seperti batu permata hitam. Papa, apakah ini karena aku? Ah, tidak. Hong Dali memeluk Bai Hekou kecil sambil tersenyum lebar. Bai Hekou kecil kita anak yang baik. Bagaimana mungkin karena kamu? Sambil berbicara,
Ia mengusap lembut hidung Bai Heko kecil dan berkata, "Papa akan menjagamu. Kamu hanya perlu tumbuh besar dengan bahagia. Kalau aku saja tidak bisa melindungi anakku, aku tidak akan berguna." "Papa." Bai Heko kecil membenamkan kepalanya di bahu Hong Dali. "Papa memang yang terbaik, hehe." "Itu sudah pasti." "Dali." Jiang Qiansle terharu saat memperhatikan mereka. Ia bertanya dengan lembut, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Sekarang setelah kita kurang lebih mengetahui penyebabnya, yang penting adalah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pada saat ini, yang paling penting adalah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. "Karena target Zerg adalah putraku," Hong Dali mengelus dagunya dan berkata dengan serius, "inilah yang bisa kita lakukan. Pertama, pastikan apakah putraku benar-benar umpan Raja Zerg. Untuk membuktikannya, aku telah memutuskan untuk memajukan kapal induk dan mengamati pergerakan Zerg-Zerg itu. Jika mereka hanya menatap kita dan tidak bergerak menuju bumi, maka itu sudah terkonfirmasi. Jika mereka melewati kita dan menyerang bumi, maka kesimpulannya juga sudah jelas. Rencananya sederhana dan efektif. Mereka akan menggerakkan keempat pesawat itu maju dan menjauhkan diri dari bumi. Jika Zerg hanya menargetkan pesawat yang ditumpangi Hong Dali dan yang lainnya, maka tebakan mereka terbukti. Jika targetnya masih bumi, berjudi. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berjudi." "Baiklah," jawab orang banyak dengan lantang, "mari kita coba, mari kita lihat apakah berhasil." Setelah keputusan itu dibuat, mereka memindahkan kapal induk ke luar angkasa. Ketika mereka berada lebih dari 10 juta kilometer dari bumi, mereka hampir sampai di Zerg Zombie. Posisi ini relatif aman dan sempurna untuk menguji Zerg. Telapak tangan semua orang berkeringat. Apakah target Zerg adalah bumi atau Bai Heko kecil merupakan masalah yang sangat memprihatinkan, dan semua orang tidak dapat tidak mengkhawatirkannya. Jika targetnya memang bumi, itu akan merepotkan. Masih banyak orang yang belum dievakuasi. Jumlah mereka terlalu banyak. Akan sulit untuk mengevakuasi semua orang hanya dalam beberapa hari. Namun, jika target mereka adalah Bai Heko kecil, hanya ada satu pilihan, perang. Jika sampai pada titik itu, jujur saja, tak seorang pun punya keyakinan untuk memenangkan pertempuran. Zerg biasa, Zerg bermutasi, Ksatria Zerg, serta Zerg Raja yang mungkin muncul di masa depan, semuanya sangat sulit dihadapi. Ketika mereka semua berkumpul, ayo kita berikan semua yang kita punya. Itulah yang dipikirkan semua orang. Efek dari taktik Hong Dali terlihat jelas. Semua Zerg di luar angkasa segera mulai bergerak. Mereka mulai bubar, lalu bergerak maju. Dengan cerdik, mereka mengitari para Zerg zombie dan dari jauh, mulai mengamati kapal induk Hong Dali dan yang lainnya. Tak satu pun Zerg melihat bumi. Tak ada satu pun Zerg yang menuju bumi. Ketika semua orang melihat itu, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Ini adalah hasil terbaik sekaligus terburuk. Untungnya, orang-orang di bumi bisa perlahan-lahan mengevakuasi planet ini. Sayangnya, Hong Dali dan yang lainnya tidak bisa pergi. Bertempur dalam pertempuran berdarah adalah satu-satunya pilihan mereka. Tidak ada pilihan kedua. Karena sudah sampai pada titik ini, Hong Dali mengepalkan tinjunya erat-erat, "Ayo bertarung." Menit demi menit berlalu begitu saja. Kedua belah pihak saling berhadapan seperti itu selama seminggu penuh. Hong Dali dan yang lainnya tidak dapat menemukan ide lain tentang apa yang dapat mereka lakukan kecuali terus mempersiapkan diri untuk pertempuran. Para Zerg tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mungkin karena kehadiran para Zerg zombie. Para Zerg biasa takut terinfeksi, jadi mereka tidak berani mendekati mereka. Selain itu, karena Bai Heko kecil masih di sini, mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Pada hari ke-7, sekitar pukul 8 malam waktu bumi, sebagian besar penduduk bumi telah dievakuasi. Pada pukul 10 malam, situasinya berubah. Di dalam pesawat antariksa, melapor. Seorang penjaga bergegas ke ruang pertemuan dan melaporkan dengan keras, segerombolan besar Zerg telah muncul. Ada juga banyak makhluk kecil yang mungkin adalah Ksatria Zerg dan Zerg yang bermutasi. Mereka akhirnya sampai. Sejak para Ksatria Zerg datang, pertempuran yang akan terjadi pasti akan jauh lebih sulit. Semuanya, bersiap-siap. Hong Dali berteriak tegas, "Mundur, medan perang kita berikutnya adalah bumi." Para Ksatria Zerg telah tiba. Pertempuran berikutnya akan terjadi di bumi, bukan di luar angkasa, tempat Zerg memiliki keunggulan terbesar. Jika tidak, dengan begitu banyak Ksatria Zerg, jika mereka bertempur di luar angkasa, pesawat ruang angkasa yang penuh dengan manusia, mecha, dan pesawat tempur akan penuh lubang. Di sisi lain, ketika mereka sampai di permukaan bumi, para Zerg harus mengawasi pergerakan mereka karena mereka akan mengkhawatirkan keselamatan Bai Heko kecil. Kalau tidak, jika Bai Heko kecil mati, dan dorongan untuk menjadi Raja Zerg menghilang, para Zerg akan sangat tertekan. Gemuruh. Keempat pembawa bintang tingkat kedua mulai mundur.
Sementara mereka mundur, semua orang terus mengamati pergerakan para Zerg di luar angkasa dan inilah yang mereka lihat. Ada ribuan ksatria Zerg yang mengenakan beragam zirah. Zirah para ksatria Zerg ini mirip dengan pakaian suci mekanik Hongdali, tetapi zirah mereka tampak lebih baik. Mata mereka bersinar merah dan mereka memegang senjata tajam yang tak tertandingi. Mereka terbang melintasi angkasa, kecepatan mereka super cepat, sebanding dengan kecepatan pesawat ruang angkasa. Tak lama kemudian, para ksatria Zerg terbang di depan para Zerg zombie. Para ksatria Zerg ini tidak tampak besar di angkasa, tetapi kekuatan mereka segera terlihat oleh Hongdali dan yang lainnya. Tak heran Yin Tianzong dan para aristokrat galaksi lainnya memucat ketika para Zerg bermutasi disebutkan. Para ksatria Zerg ini sungguh kuat. Hampir 1000 Zerg Knight berhenti ketika mereka mendekati para zombie Zerg. Mereka mengatur diri mereka dalam formasi berbentuk jaring di angkasa, lalu meriam partikel korosif di pundak mereka terbuka. Tak lama kemudian energi mulai terkonsolidasi dan, setelah sejumlah besar energi terkumpul, semua meriam partikel korosif milik Zerg Knight menembak serempak. Ledakan. Mudah untuk menjelaskan kekuatan gabungan meriam partikel beam korosif yang terdiri dari hampir 1000 Zerg Knight. Meriam itu membuat lubang besar di tengah-tengah 300 juta Zerg zombie setelah mereka bertarung satu sama lain. 30 juta Zerg zombie terbunuh oleh meriam partikel. Ya Tuhan! Hongdali dan yang lainnya duduk di pesawat ruang angkasa, menatap kekuatan para ksatria Zerg ini dengan takjub. Ini hampir sekuat meriam utama pesawat ruang angkasa. Jangkauannya begitu jauh. Kerusakannya begitu tinggi. Feng Wuhen menghela napas dan berkata, sial, itu sebabnya bertemu dengan ksatria Zerg itu menyebalkan, jangan remehkan mereka berdasarkan ukuran mereka, mereka sangat kuat, sejujurnya, kita tidak punya banyak keuntungan saat melawan mereka, bangsawan galaksi telah melawan mereka berkali-kali dan... Lalu, Hongdali membelalakkan matanya. Kau menang atau kalah? Terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Feng Wuhen mengangkat bahu. Pengguna energi dan mesia darat adalah lawan yang sepadan bagi para ksatria Zerg ini. Sekarang, apakah kamu mengerti mengapa kita mengadakan kompetisi mesia galaksi? Tujuan sebenarnya dari kompetisi ini adalah untuk menemukan petarung kuat yang mampu melawan para ksatria Zerg. Hongdali akhirnya mengerti. Sederhananya, Galaxy Super Mecha Wars ditujukan untuk menghadapi Zerg yang bermutasi. Galaxy Mecha Competition ditujukan untuk menghadapi Zerg Knights. Sial. Sudah kubilang, segala sesuatunya tidak sesederhana itu di alam semesta. Sementara semua orang tenggelam dalam pikiran mereka, para Zerg Knight mulai maju. Di belakang para Zerg Knight ini terdapat banyak Zerg yang bermutasi. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa drone mengirimkan temuannya kepada mereka. Ksatria Zerg, 869. Zerg yang bermutasi, 55 juta. 869 Zerg Knights yang lengkap, 55 juta Zerg yang bermutasi. Ada juga sekitar 5 miliar Zerg biasa. Menurut rasio ini, mereka akan mampu mengembangkan sekitar 4 Zerg Raja. Begitu banyak Zerg yang bermutasi. Hongdali menggosok dagunya dan tiba-tiba berkata dengan cemas, tidak, ini tidak benar. Ada apa? Tanya semua orang. Ada begitu banyak Zerg bermutasi dan begitu banyak Zerg biasa. Hongdali berkata pelan, jumlahnya tidak proporsional. Hanya 10 juta Zerg bermutasi yang dibutuhkan untuk satu Raja Zerg, tetapi kali ini ada 55 juta Zerg bermutasi. Dengan rasio ini, seharusnya ada 5 Raja Zerg. Tapi aku hanya punya satu Bai Heko kecil. Bagaimana mereka akan membaginya? Setelah mendengar apa yang dikatakan Hongdali, semua orang segera mulai memikirkannya dengan serius. Hongdali benar, rasio ini salah. Ksatria Zerg, Zerg yang bermutasi, Raja Zerg, Zerg biasa. Hongdali memejamkan mata sambil berpikir. Begitu banyak dari mereka, apa yang mereka coba lakukan? Berdasarkan angka-angka yang berhubungan dengan evolusi salah satu Raja Zerg, situasi kali ini jelas tidak sesederhana itu. Jika mereka menghitung Zerg biasa dan Zerg bermutasi yang telah mereka bunuh sebelumnya, jumlahnya sekitar 60 juta Zerg bermutasi dan 6 miliar Zerg biasa. Jumlah seperti ini cukup untuk membentuk 6 Zerg Raja. Bahkan jika mereka mempertimbangkan jumlah terkecil yang mungkin, itu adalah 5 orang, yang tetap saja banyak. Namun, hanya ada satu Bai Heko kecil di bumi. Bagaimana kelima Raja Zerg akan membaginya? Kecuali. Bab 813. Ksatria Zerg Carter. Hongdali berkeringat dingin dan merasa merinding. Ada yang aneh. Pasti ada yang salah. Jika para Zerg ini begitu sensitif terhadap gen mereka, paling-paling, Suster Xiaoyi hanya bisa dihitung satu. Itu artinya hanya 2. Tapi jumlah mereka cukup untuk 5 Raja Zerg, yang berarti. Dia memeras otaknya. Yang terpenting adalah angka-angkanya tidak cocok. Perbedaannya terlalu besar. 5 Raja Zerg, Zhang Yi dan Bai Chou kecil hanya berjumlah 2.
Namun, 5 Raja Zerg. Paman Tanglong, panggil Hong Dali. Rasio jumlah Zerg dan produksi Zerg Raja tidak seimbang. Berdasarkan perkiraan kami, jika Zerg ada di sini untuk Bai Heko kecilku, Zerg sebanyak itu tidak perlu. Tapi kenapa ada begitu banyak Zerg? Apa yang terjadi? Menghadapi situasi seperti itu, Tanglong juga tidak tahu harus berbuat apa. Entahlah, meskipun aku sudah melihat lebih banyak dunia saat bersama guru lamaku, kami belum pernah mendengar situasi seperti itu, aku juga tidak ingat apakah ini tercatat dalam dokumen kuno manapun. Saranku, jangan terlalu banyak memikirkannya, memikirkan masalah terlalu banyak tidak akan membantu. Kau harus menyelesaikan masalah saat ini terlebih dahulu, ada lebih dari 800 ksatria Zerg, ini bukan lelucon. Baiklah. Hong Dali menggertakkan giginya. Kalau begitu, aku tidak akan memikirkannya sekarang. Yang terpenting sekarang adalah menyingkirkan para ksatria Zerg sebelum kita memikirkan apa sebenarnya rencana serangga-serangga ini. Pada saat ini, kawanan Zerg terbang menuju pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Hong Dali. Pemandangan kawanan Zerg yang terbang ke arah mereka sungguh mengejutkan. Bahkan melihatnya melalui proyeksi holografik saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala mereka merinding. Jelaslah bahwa bumi tidak akan mampu menahan pendaratan 4 wahana antariksa sepanjang 1000 km. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk mendarat di bumi. Satu-satunya pilihan yang tersisa, selain kru asli wahana antariksa tersebut, adalah semua orang mendarat di bumi melalui Thunder Angel. Setelah itu, pertempuran akan dimulai dengan Zerg Knights. Semuanya, bersiap-siaplah. Hong Dali berteriak. Masuklah ke Thunder Angel, mendaratlah di bumi, bersiap untuk bertempur. Suara mendesing. Thunder Angel membawa semua orang penting dan mendarat di bumi. Seperti yang diharapkan, para Zerg Knight dan para Zerg yang bermutasi, bersama dengan 40 miliar Zerg biasa, mengikuti mereka ke bumi tanpa ragu-ragu. Sasaran mereka memang Bai Heko kecil dan Zhang Yi. Setidaknya, keduanya jelas merupakan salah satu target mereka. Mereka tidak tahu tentang yang lain, dan mereka juga tidak punya waktu untuk berspekulasi karena malaikat petir sudah mendarat. Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang terlalu besar pada bumi, Hong Dali memutuskan untuk mendarat di daerah dengan jumlah makhluk hidup paling sedikit, Gurun Sahara. Gurun Sahara terbentuk sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dan merupakan gurun pasir terbesar di dunia. Gurun ini terletak di Afrika bagian utara. Wilayah ini memiliki kondisi iklim yang sangat buruk, menjadikannya salah satu tempat yang paling tidak cocok untuk kehidupan makhluk hidup di planet ini. Luas totalnya dapat menampung seluruh Amerika. Hampir tidak ada hewan di sana, apalagi manusia. Mereka bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Semuanya, bersiap. Hong Dali memerintahkan semua orang untuk berkumpul di Mesha dan mereka mendarat. Granzon, Falshen, Raja Naga Harimau, Malaikat Kegelapan, serta Mesha Mulia Wang Daoming membentuk lingkaran di depan Malaikat Petir. Sebaiknya Bai Heko kecil dan Zhang Yi tidak muncul. Oleh karena itu, mereka tetap berada di inti Malaikat Petir bersama semua orang non-kombatan lainnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tempat teraman di bumi adalah di dalam inti Malaikat Petir. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, siluet muncul di langit, besar dan kecil. Yang lebih kecil tingginya sekitar 2 meter. Mereka adalah ksatria Zerg yang bisa bertarung dalam situasi apapun. Yang berukuran sedang tingginya sekitar 10 meter. Mereka memiliki jumlah Zerg biasa terbanyak yang menghalangi cahaya matahari. Yang lebih besar lagi tingginya 30 hingga 40 meter, sama tingginya dengan Dragon Tiger King. Mereka adalah tulang punggung Zerg, Zerg yang bermutasi. Pasukan musuh yang besar mendekat. Menghadapi situasi seperti itu, meskipun Granzon dilindungi oleh biji Imium dan Medan Ed, Hong Dali tidak berani lengah. Sekarang jelas bahwa target Zerg adalah Bai Heko kecil dan Zhang Yi. Serangga-serangga mengerikan ini tidak tertarik pada siapapun. Dengan target utama di sekitar, para Zerg tidak ingin memperumit masalah. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ada seorang komandan yang mengendalikan mereka. Para ksatria Zerg mulai berdatangan. Tubuh mereka sangat kecil dibandingkan dengan Mesha Hong Dali dan yang lainnya, begitu pula Thunder Angel, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Senjata mereka sangat kuat. Huhuhu. Lebih dari 800 Zerg Knight segera mendarat di tanah. Pada saat ini, dari dalam Thunder Angel, Mesha lain keluar. Mesha ini seluruhnya berwarna putih keperakan dan memiliki sayap mekanis di punggungnya. Bentuknya seperti versi besar dari pakaian suci mekanik milik Hong Dali. Inilah Feng Wuhen dengan Mesha pribadinya. Dali. Begitu Mesha Feng Wuhen melangkah ke padang pasir, dia berkata, ksatria Zerg ini sangat cepat dan senjata mereka sangat kuat, satu-satunya kelemahan mereka adalah kurangnya daya tahan, bagaimanapun, mereka memiliki kerangka manusia, baju zirah yang mereka kenakan mungkin sangat keras, tetapi tulang di dalamnya relatif lemah, kita seharusnya tidak terlalu khawatir dan menyerang mereka dengan sekuat tenaga. Baiklah.
Dengan pengetahuan ini, Hong Dali tidak berniat menahan diri. Semuanya, bersiap-siaplah. Semua orang mengangkat senjata mereka. Falshen, tempat Chuyin berada, sangat menakutkan. Ia hanya memiliki 2 senjata, salah satunya adalah pisau tempur besar yang dipegangnya. Apakah komandan manusia ada di sini? Tepat saat Hong Dali dan yang lainnya bersiap untuk bertarung, seorang ksatria Zerg yang mengenakan baju besi merah tua mendekati mereka perlahan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, "Pemimpin kami mengusulkan perdagangan denganmu, bagaimana menurutmu?" Ksatria Zerg ini dapat berbicara bahasa universal. Hong Dali dan yang lainnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, mereka telah menyaksikan berbagai hal aneh selama periode ini, dan ini hanyalah salah satunya. Namun, Yin Tianzong, yang berada di dalam Thunder Angel, awalnya terkejut, lalu terkejut. Dia hampir melompat. Carter, kamu Carter, bagaimana kamu bisa menjadi Zerg Knight? Ya Tuhan, aku Tianzong, tuan mudamu Tianzong. Hong Dali dan yang lainnya saling memandang. Carter, apakah orang yang tampak seperti pemimpin ksatria Zerg ini mengenal Yin Tianzong? Tuan muda Tianzong, apa kabar? Saya Carter. Pemimpin Zerg Knight bernama Carter membungkuk sedikit ke arah Thunder Angel. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Tuan muda Tianzong, karena telah merawat saya saat saya masih manusia, justru karena inilah saya bernegosiasi dengan Anda sebagai perwakilan Zerg." Pria bernama Carter ini sadar diri. Berdasarkan apa yang dikatakannya pada dirinya sendiri dan Yin Tianzong, Hong Dali memperoleh sedikitnya 3 informasi. Pertama, Zerg datang dengan seorang pemimpin kali ini. Seorang pemimpin sejati, yang bahkan bisa mengendalikan para ksatria Zerg ini. Kedua, dipastikan bahwa bujukan itu adalah Bai Heko kecil. Saat ini belum diketahui apakah Zhang Yi termasuk di dalamnya. Ketiga, karena Carter sadar diri, itu membuktikan bahwa para Zerg Knight ini tidak seperti Zerg lainnya yang hanya memiliki naluri paling dasar. Mereka memiliki pikiran mereka sendiri dan memiliki kesadaran yang sama akan bahaya yang dimiliki manusia. Mengenai gaya bertarung mereka, mungkin tidak jauh berbeda dari manusia biasa. Dan Zerg Knight Carter ini berkata bahwa dia ingin bernegosiasi dengan mereka. Apa yang bisa dinegosiasikan antara manusia dan Zerg? Bahkan jika mereka benar-benar bisa bernegosiasi, lalu kenapa? Bai Heko kecil adalah anak baptisnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Bai Heko kecil pergi bersama mereka? Lebih jauh lagi, mereka mungkin akan membakar jembatan mereka sendiri setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika dia benar-benar menyerahkan Bai Heko kecil kepada mereka, apakah mereka akan membiarkan orang lain pergi setelah itu? Sungguh lelucon. Namamu Carter, tanya Hong Dali pelan, beritahu kami syaratmu dulu. Kita harus pertimbangkan apakah perlu negosiasi. Pilihan yang bijak. Carter tersenyum dan mengangkat bahu. Di antara kalian ada seorang anak yang memiliki gen kami datang untuk membawanya kembali bersama kami. Suatu ketika dia berkata demikian, hati semua orang pun jatuh. Mereka sebenarnya di sini untuk Bai Heko. Hehe, sudah kuduga. Hong Dai terkekeh dingin. Bai Heko kecil itu anakku. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu membawanya pergi? Bisa atau tidaknya kita bergantung pada bagaimana negosiasi kita berjalan. Carter tersenyum dan berkata, sejujurnya, niat pemimpin adalah selama kau menyerahkan anak bernama Bai Heko kecil ini kepada kami, semua hal lainnya bisa dinegosiasikan. Kau bisa mengajukan persyaratanmu sendiri. Dia mengatakan itu. Pada saat ini, Hong Dali yakin akan pentingnya Bai Heko kecil. Ia tidak akan menyerahkannya bahkan jika mereka membunuhnya. Kau pikir aku akan percaya kata-kata Zerg? Hong Dali berkata dengan nada meremehkan, sebaiknya kau abaikan saja syaratnya. Lebih buruk lagi, kita mulai bertarung sekarang. Kalau aku benar-benar kalah, aku akan membawa kalian semua bersamaku dan kita semua bisa mati bersama. Tidak mungkin kau bisa mendapatkan putraku. Kau seharusnya tahu itu. Tidak, tidak, tidak. Carter menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, kurasa kau terlalu terburu-buru. Sambil berbicara, ia menatap langit. Mungkin kita bisa melakukannya dengan cara ini. Pemimpin kita sedang dalam perjalanan ke sini dan akan segera tiba. Kusarankan kau luangkan waktu untuk memikirkannya. Sebagai tanda ketulusan kami, kujamin kami tidak akan menyerangmu. Bagaimana menurutmu? Sepertinya kamu benar-benar tulus. Hong Dali merenung. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja. Tidak masalah. Carter melambaikan tangannya ke arah Zerg Knights di belakangnya. Semua orang mundur 1 kilometer dan menunggu perintah. Bab 814. Rahasia teratas. Atas perintah Carter, para ksatria Zerg berbalik dan terbang tanpa sepatah kata pun. Kecepatan terbang mereka luar biasa, dan mereka berakhir 1 kilometer jauhnya dalam sekejap mata. Jaraknya tidak terlalu jauh, yang lebih penting itu sekadar formalitas untuk menunjukkan itikat baik mereka.
Semua orang tahu bahwa jika terjadi perkelahian, mundur sejauh 100 km pun tidak akan ada artinya. Itu hanya untuk hiburan pribadi mereka. Baiklah. Carter langsung duduk di tanah. Kamu bisa membahas masalah Bai Heko kecil, aku akan duduk di sini menunggu. Tentu saja, jika kamu punya pertanyaan lain, aku juga akan bersedia menjawabnya. Apa sebenarnya yang dilakukan para Zerg? Kegelisahan Hong Dali semakin terlihat jelas. Ia berasumsi bahwa kedua pihak akan langsung bertengkar begitu bertemu. Ia tidak pernah menduga akan terjadi hal seperti ini. Namun, dari sudut pandang manapun, Hong Dali tidak dapat memahami masalah di balik situasi saat ini. Semuanya, tetaplah di sini dan tunggu perintah selanjutnya. Hong Dali memerintahkan semua orang untuk menunggu di tempat. Dia tidak khawatir tentang pengkhianatan Zerg karena Little Bai Heko sekarang ada di tangannya. Sebaliknya, dia memulai diskusi dengan yang lainnya. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zerg, bagaimana menurutmu? Kita tidak bisa menyerahkan Bai Heko kecil apapun yang terjadi, teriak Tang Muxin, itu anakmu, dan itu artinya. Itu artinya dia anakku juga. Kita tidak bisa menyerahkannya. Semua orang menjawab serempak, kita tidak bisa menyerahkannya. Tidak mungkin, tentu saja aku tidak bisa menyerahkannya, kata Hong Dali dengan marah. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi putraku sendiri, apa yang masih kulakukan di sini? Yang terpenting adalah para Zerg terlihat begitu tenang dan kalem. Bagaimana mereka bisa begitu yakin bahwa kita akan menyerahkan putraku? Lihat mereka sama sekali tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebenarnya, saya merasa seperti, kata pria misterius itu, karena Carter menyebutkan pemimpin mereka sedang dalam perjalanan, mengapa tidak menunggu dan melihat seperti apa pemimpin mereka? Sejujurnya, saya benar-benar penasaran. Semua orang menganggukkan kepala serentak sebagai tanda setuju. Sejujurnya, semua orang bertanya-tanya seperti apa rupa pemimpin Zerg. Apakah itu jantan atau betina? Raksasa atau mungil? Apakah itu sesuatu yang besar seperti ratu semut yang terus-menerus bertelur? Atau bahkan sarang induk yang utuh? Sarang induk yang sangat besar. Rasa antisipasi muncul di antara semua orang. Seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing. Meskipun suasana tegang, semua orang sepakat serempak. Ide bagus. Hong Dali memikirkannya sejenak sambil mengerutkan kening. Kegelisahan di hatinya semakin kuat seolah-olah ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak dapat menemukan jawabannya apapun yang terjadi. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dan setuju. Kalau begitu, kita tunggu saja, selama anakku ada di sini, tidak perlu khawatir mereka mencoba sesuatu yang aneh. Karena keputusan telah dibuat, Hong Dali langsung menoleh ke arah Zerg Knight Carter. Pendapat kami adalah menunggu sampai pemimpin kalian tiba. Bagaimana menurutmu? Itu yang terbaik. Carter mengangguk. Kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Setelah mendapat konfirmasi untuk menunggu, Yin Tianzong tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Carter, apakah aku tidak baik padamu saat itu? Bagaimana bisa kau rela menjual hidupmu untuk Zerg? Apa yang terjadi padamu? Kau bahkan tidak ingin menjadi manusia lagi. Semua orang juga penasaran dengan pertanyaan ini. Tak apa-apa jika Carter ini tak punya kesadaran. Dengan begitu, semua orang bisa menganggapnya tak lebih dari sekadar boneka. Namun, entah bagaimana, ia jelas memiliki kesadarannya sendiri. Situasi ini tampak aneh bagi semua orang. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Muda Tianzong. Carter menoleh untuk melihat Thunder Angel dan berkata, saya tidak punya banyak pilihan. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Anda tampaknya masih belum benar-benar memahami Sky Knights. Karena kita tidak punya banyak hal yang harus dilakukan saat ini, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda, hanya untuk mengisi waktu. Kami, Sky Knight, juga dikenal sebagai Zerg Knight dalam kata-katamu. Sky Knight yang normal sebenarnya hanya mengalami mutasi yang tidak lengkap, mereka setara dengan boneka yang tidak memiliki kehendak bebas mereka sendiri. Bentuk-bentuk yang tidak lengkap dan normal ini tidak terlalu berharga, karena mereka memiliki sedikit nilai tempur, kira-kira satu akan muncul di antara setiap 10 prajurit. Sedangkan aku bisa dianggap sebagai salah satu yang beruntung, aku termasuk dalam kelompok Satria Langit yang berwujud lengkap, mungkin ada 1 dari 1000 prajurit yang sepertiku, aku memiliki kesadaran dan gaya bertarungku sendiri, bahkan mungkin bagiku untuk maju dan berevolusi menjadi Ksatria Bintang yang lebih kuat. Bahkan Zerg Knights pun diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan. Yang tingkat rendah adalah bentuk normal dan tidak lengkap. Bentuk lengkap tingkat tinggi bahkan dapat memiliki kesadarannya sendiri dan berevolusi lebih lanjut. Kalau begitu, teriak Yin Tianzong, kenapa kau masih bekerja untuk Zerg? Kau manusia. Yang kau miliki adalah kesadaran manusia. Saya sungguh minta maaf. Carter berkata tanpa daya, saya mungkin memiliki kesadaran saya sendiri, tetapi saya tidak bisa menentang perintah pemimpin saya. Ini adalah aturan universal, dan tidak ada yang bisa saya lakukan.
Saya harus melaksanakan perintah pemimpin saya dengan sempurna. Saat ini, tubuh saya tidak akan diarahkan oleh kesadaran saya sendiri. Tuan Muda Tianzong, Anda hanya perlu memperlakukan saya seperti orang yang telah terhipnotis. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Carter tersenyum kecut saat mengatakan itu. Tak seorang pun bisa melihat wajahnya, tetapi semua orang merasakan emosinya. Sebenarnya, Tuan Muda Tianzong, aku sungguh berharap kau bisa membunuhku. Hanya dengan begitu aku bisa benar-benar terbebas dari semua ini. Sayang sekali. Semua orang merasa tidak enak setelah mendengar apa yang dikatakan Carter. Ia bagaikan boneka yang talinya putus. Ia hanya bisa menyaksikan dirinya dikendalikan untuk melakukan hal-hal yang tak ingin ia lakukan, sementara tangannya berlumuran darah kaumnya sendiri. Tidak seorang pun yang dapat berbuat apapun tentang hal itu. Ini benar-benar lebih menjengkelkan daripada membunuhnya secara langsung. Semua orang terdiam. Tiba-tiba, suara Tang Long terdengar. Namamu Carter, kan? Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Silakan, selama itu adalah sesuatu yang bisa saya jawab, jawaban saya pasti akan memuaskan Anda. Carter mengangguk. Tang Long bertanya, apa hubungannya dengan Raja Zerg? Raja Zerg. Carter memikirkannya sejenak, seolah ingin berkomunikasi dengan pemimpinnya. Tak lama kemudian, ia mengangkat kepalanya dan berkata, Raja Zerg juga dikenal secara internal oleh kami sebagai binatang pemakan. Mereka dianggap sebagai bagian dari garis keturunan tertinggi. Saya yakin Anda kurang lebih sudah tahu detail proses kelahiran mereka, bukan? Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Yap, sepertinya pemahamanku benar. Tang Long terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, namun, yang paling aneh bagiku adalah apa yang kau rencanakan dengan Bai Heko kecil. Tak diragukan lagi dialah faktor pemicu kemunculan Raja Zerg. Namun, aku masih belum tahu apa rencanamu selanjutnya. Pertanyaannya merupakan pertanyaan yang paling krusial dalam seluruh masalah ini. Memang benar bahwa Zerg dapat menghasilkan Raja Zerg setelah memperoleh Bai Heko kecil, tetapi apa yang akan terjadi setelah itu? Bagaimana tepatnya Bai Heko kecil bisa membiarkan mereka memicu evolusi Raja Zerg? Tak seorang pun, bahkan Tang Long, bisa memahami hal ini. Bai Heko kecil jelas sangat penting dalam proses ini, tetapi apa sebenarnya kegunaan pentingnya baginya? Saya benar-benar minta maaf atas hal itu. Seperti yang diharapkan, Carter perlahan menggelengkan kepalanya. Ini rahasia utama kami. Saya tidak bisa menjawabnya untuk Anda, mohon maaf. Tidak seorang pun bisa berkata apa-apa lagi karena Carter tidak bisa menjawab. Hong Dali merasakan jantungnya bergetar karena meningkatnya rasa cemas dan gelisah. Benar, gumam Hong Dali. Sekalipun Bai Heko kecil adalah faktor pemicu, apa gunanya? Bagaimana dia bisa bertindak sebagai faktor pemicu? Mengapa Zerg harus mendapatkannya? Setelah mereka mendapatkannya, apa yang akan terjadi? Hong Dali punya firasat bahwa jika mereka tidak dapat memecahkan pertanyaan-pertanyaan ini, mereka akan selalu berada dalam posisi pasif saat menghadapi para Zerg. Apa sebenarnya tujuan Zerg? Pada saat yang sama di galaksi, di dalam 4 kapal induk luar angkasa tingkat bintang. Hong Dali dan rombongan turun ke bumi. Keempat pesawat ruang angkasa tingkat bintang berhenti tinggi di udara pada ketinggian 30.000 meter untuk memantau para Zerg. Suasananya tegang dan suram. Sebagai kapten kapal induk antariksa ketiga, Alfredo tidak berani bersantai bahkan sedetik pun. Ia punya firasat samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa itu. Alfredo telah menatap video proyeksi holografik itu selama hampir 2 jam. Tiba-tiba, matanya terbelalak lebar. Dia telah menemukan sesuatu yang membuat seluruh kulit kepalanya mati rasa. Jumlah Zerg yang bermutasi dalam video proyeksi holografik telah menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jumlah Zerg yang bermutasi semakin berkurang. Apa artinya itu? Apakah mereka mundur? Tidak, itu tidak mungkin. Hanya ada satu alasan lain mengapa populasi mereka menurun drastis. Para Zerg yang bermutasi mulai saling membunuh. Mereka telah memulai proses pembiakan Zerg Raja. Dalam sekejap, Alfredo merasakan kulit kepalanya merinding seolah-olah semua rambutnya berdiri. Ia berteriak sekuat tenaga, hubungi Tuan dan Tuan Muda Dali sekarang. Para Zerg bermutasi telah mulai saling membunuh. Raja Zerg kemungkinan besar akan segera muncul. Para prajurit telah belajar banyak tentang Raja Zerg setelah pertempuran sebelumnya. Mereka memasuki keadaan panik massal begitu mendengar bahwa Raja Zerg mungkin akan muncul. Seseorang langsung mencoba berkomunikasi dengan Hong Dali dan yang lainnya di bumi, tetapi dia segera mengetahui bahwa tidak ada yang seperti yang dia bayangkan. Hubungan mereka dengan Hong Dali dan lainnya telah diputus oleh Zerg. Kapten, aku tidak bisa menghubungi mereka, teriak petugas sinyal sekuat tenaga. Koneksinya telah diputus oleh Zerg. Seketika, Alfredo merasa basah oleh keringat dinginnya sendiri. Tidak heran jika para Zerg bertindak mencurigakan.
Mereka pertama-tama mengaktifkan Zerg Knights untuk memaksa Lord dan yang lainnya ke permukaan bumi. Setelah itu mereka memutus komunikasi dan memulai produksi King Zergs. Oleh karena itu, Space Carriers hanya bisa menyaksikan kemunculan King Zergs. Mereka bahkan tidak dapat memulai serangan apapun, karena masih ada setidaknya jutaan Zerg bermutasi yang memantau Space Carriers. Bab 815. Munculnya Raja Zerg. Alfredo yakin jika pihaknya melancarkan satu gerakan saja, Zerg biasa dan Zerg mutasi akan langsung menyerbu dan menjebak mereka. Dan begitu Raja Zerg muncul, keempat kapal induk luar angkasa Orde Kedua pasti akan hancur total. Pikirkan sesuatu. Pikirkan sesuatu sekarang. Keringat membasahi seluruh kepala Alfredo. Tak lama kemudian, ia telah membuat keputusan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, semuanya, evakuasi pesawat luar angkasa ini sekarang dan menuju 3 pesawat luar angkasa lainnya. Aku akan mengemudikan pesawat luar angkasa ini sendiri dan menghabisi para Zerg. Kapten. Seluruh kru terkejut mendengarnya. Apakah Kapten bermaksud melakukan serangan kamikaze terhadap Zerg? Hentikan omong kosongmu, teriak Alfredo keras. Raja Zerg mungkin akan muncul kapan saja sekarang, kita harus memberitahu Tuan dan yang lainnya. Aku akan mengulur waktu dengan para Zerg, kalian semua pergilah ke bumi sekarang untuk melapor kepada Tuan, cepat. Ini bukan saatnya untuk berlama-lama. Semua prajurit berdiri dan memberi hormat serempak. Mereka berseru lantang, demi kehormatan umat manusia. Alfredo menatap tajam ke arah semua orang. Demi kehormatan umat manusia. Tak lama kemudian, ribuan wahana antariksa kecil terbang keluar dari kapal induk ketiga. Beberapa di antaranya menabrak kapal induk lainnya. Sisanya terbang langsung menuju bumi. Kendaraan luar angkasa ketiga, disertai deru mesinnya, melaju menuju pasukan Zerg. Setelah semua prajurit pergi, hanya Alfredo dan Ai yang diperlukan untuk mengemudikan pesawat yang tersisa. Semua perangkat yang membutuhkan operasi manusia telah dimatikan. Ai tersebut mengaktifkan semua menara untuk menembakkan meriam sinar partikel tanpa henti. Ai tidak peduli apakah tembakannya benar-benar mengenai Zerg. Yang harus dilakukan Alfredo hanyalah dua hal. Dia harus memantau pergerakan para Zerg dan menjaga tombol penghancur diri dengan ketat. Jarak antara kedua belah pihak berangsur-angsur mengecil. Para Zerg seolah bisa merasakan niat Alfredo yang semakin dekat. Zerg yang tak terhitung jumlahnya menukik ke arah pesawat luar angkasa. Miliaran Zerg memenuhi langit tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Tujuan mereka pun sederhana. Mereka hanya ingin menghentikan Alfredo maju. Pembantaian terus berlanjut saat kapal induk antariksa itu maju. Serangan berkekuatan penuh itu berlangsung selama hampir 2 jam sebelum kapal induk antariksa itu menghabiskan sumber energinya. Kapal itu bahkan tidak dapat lagi melanjutkan penyebaran perisai penghalang energinya. Di sisi lain, lebih dari 200 juta Zerg telah dimusnahkan oleh kapal induk antariksa tingkat stelar. Ini adalah akhir jalan. Di galaksi, kapal luar angkasa ketiga telah sepenuhnya dikepung oleh para Zerg. Kini, ia tampak seperti bola Zerg yang menuju jauh ke ujung-ujung alam semesta. Tak lama kemudian, Alfredo melihat apa yang dilakukan para Zerg yang bermutasi. Seperti yang diharapkan, mereka memproduksi Raja Zerg. Begitu dua Zerg bermutasi menyelesaikan pertarungan mereka, pihak yang menang akan langsung melahap pihak yang kalah. Ukuran tubuhnya akan berlipat ganda, setelah itu ia akan melawan pemenangnya di antara dua Zerg bermutasi lainnya. Siklus itu berlanjut. Ketika Alfredo menyaksikan pertarungan kanibal antar Zerg bermutasi, ukuran para pemenang telah bertambah hingga 600 meter. Saat itu, proyeksi holografik menunjukkan bahwa hanya tersisa lebih dari 5 juta Zerg bermutasi. Dasar hama sialan. Alfredo mengemudikan pesawat luar angkasa langsung ke arah kerumunan Zerg yang bermutasi. Tanpa ragu, ia dengan berani dan tegas menekan tombol penghancur diri. Untuk kemuliaan umat manusia, ledakan. Sinar cahaya menyilaukan yang lebih terang dari matahari meledak. Kapal induk antariksa tingkat bintang itu hancur sendiri. Kapal induk Stellar Orde Kedua memiliki panjang 1000 km. Kekuatan penghancur diri ini 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat kekuatan bom nuklir yang sebelumnya dimodifikasi dan dirakit oleh Hong Dali. Dalam sekejap mata, sebuah bola cahaya raksasa yang menyilaukan, 10 kali lebih terang dari matahari, muncul. Gelombang kejutnya menghapus keberadaan segala sesuatu dalam radius 50.000 km. Segala sesuatu yang tersentuh gelombang kejut langsung hancur menjadi bubuk. Tak ada yang tersisa sama sekali. Serangan ini menghabisi lebih dari 400 juta Zerg biasa. Lebih dari 700.000 Zerg mutasi yang telah berevolusi terbunuh, dan puluhan juta Zerg mutasi yang belum berevolusi juga ikut musnah. Kapal induk luar angkasa itu telah menghancurkan dirinya sendiri. Kerusakannya sangat parah. Namun, dampaknya terhadap para Zerg masih belum memadai. Lagi pula, jumlah mereka terlalu banyak. Hening. Semua Zerg di seluruh wilayah angkasa terdiam.
Pergerakan mereka terhenti selama hampir 10 menit penuh. Setelah itu, hampir bersamaan, mereka melanjutkan pertarungan internal mereka secara berpasangan. Populasi Zerg yang bermutasi terus menurun. 4 juta, 2 juta, 500 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu, 2 ribu, 1000. 10 jam kemudian, hanya tersisa 4 Zerg bermutasi. Keempat Zerg yang bermutasi masing-masing berukuran lebih dari 10.000 meter. Seluruh tubuh mereka ditutupi sisik hitam yang mengerikan. Tanduk panjang hitam raksasa berada di atas dahi mereka. 6 sayap besar yang membentang sepanjang lebih dari 8.000 meter menempel di punggung mereka. Mereka memiliki 6 kaki penuh yang masing-masing memiliki lingkar lebih dari 600 meter. Raja Zerg telah lahir. Mereka tampak hanya berukuran 10.000 meter. Ini sebenarnya membuat mereka makhluk kecil di alam semesta, bahkan tidak sebanding dengan 3 pengangkut luar angkasa bintang Orde kedua. Namun, mereka luar biasa kuat. Saat lahir, Raja Zerg terbang langsung ke arah bumi. Kecepatan terbang mereka luar biasa cepat. Jarak antara 3 pembawa luar angkasa bintang Orde kedua berkurang drastis. 5 juta kilometer, 3 juta kilometer, 1 juta kilometer. Dalam hitungan menit, keempat Raja Zerg telah tiba di hadapan 3 pesawat luar angkasa bintang tingkat kedua. Raja Zerg ada di sini. Peringatan. Raja Zerg ada di sini. Di dalam kapal induk, para prajurit hampir tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Pada saat itu, keempat Raja Zerg membuka mulut besar mereka secara serempak dan dengan kasar menggigit pembawa luar angkasa tingkat bintang. Cangkang luar Space Carrier hampir kebal terhadap serangan Zerg mutan biasa. Namun, keempat King Zerg menggigitnya dengan sangat mudah. Cangkang logamnya hancur berkeping-keping seperti coklat. Bongkahan logam yang besar terkoyak dan ditelan utuh oleh King Zerg. Waspada! Waspada! Lambung kapal induk luar angkasa mengalami kerusakan parah. Di dalam kapal induk luar angkasa, alarm berbunyi saat banyak tentara berlari menuju Mesia dan pesawat ruang angkasa tempur. Banyak pengendali kapal induk luar angkasa mulai menyesuaikan menara untuk menembaki Raja Zerg. Ledakan, 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 ledakan. Menara yang tak terhitung jumlahnya melepaskan tembakan pada saat yang sama. Ketebalan sinar cahaya itu jauh lebih besar daripada ukuran tubuh para Raja Zerg. Namun, medan gaya yang mengerikan menelan semuanya saat mereka mencapai bagian depan para Raja Zerg. Raja Zerg ini entah bagaimana kebal terhadap tembakan pesawat luar angkasa tingkat bintang. Ledakan. Seekor Raja Zerg mengangkat cakarnya tinggi-tinggi sebelum menghantamkannya ke cangkang luar pesawat luar angkasa. Sepotong besar baju besi penyok ke dalam lubang besar. Potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah. Raja Zerg yang sama menemukan sudut yang lebih mudah dan memakan gigitan lainnya. 10 menit. Dalam 10 menit, 3 wahana antariksa bintang tingkat kedua hancur total. Amukan. Amukan yang sesungguhnya. Kapal induk luar angkasa tingkat bintang dianggap sebagai kekuatan tempur utama melawan Zerg. Namun, di bawah rahang raksasa keempat Raja Zerg, mereka rapuh seperti bayi yang baru lahir. Akan tetapi, para Raja Zerg itu sendiri hanyalah bayi yang baru lahir. Setelah 20 menit berlalu, ketiga kapal induk Stellar Orde kedua menjadi sama sekali tidak berguna. Keempat Zerg Raja telah membesar secara signifikan hingga mencapai panjang sekitar 30.000 meter. Di belakang mereka, ratusan juta Zerg biasa mengikuti. Zerg biasa ini akan menjadi tanaman yang mendorong pertumbuhan mereka yang berkelanjutan. Semuanya turun ke bumi. Para prajurit yang baru saja keluar dari pesawat luar angkasa terbang menuju bumi. Sasaran mereka adalah Gurun Sahara, tempat Hongdali dan yang lainnya saat ini berada. Adapun keempat Raja Zerg, mereka tidak mengikuti arah Gurun Sahara tempat Bai Hekou kecil berada. Sebaliknya, mereka terbang menuju negeri surgawi. Bab 816. Kumbang Kaisar Emas. Di dunia, Hongdali merasa semakin gelisah. Sejujurnya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Kesalahan ini sangat penting dan berdampak besar. Apa yang salah sebenarnya? Hongdali berpikir selama 2 jam tetapi tidak dapat menemukan apa yang salah. Sin, Hongdali bertanya kepada Tang Muxin menggunakan alat komunikasi dengan lembut. Saya pikir ada yang salah, tetapi saya tidak dapat menemukan apa itu, bantu saya berpikir dan menganalisisnya. Aku juga merasakannya, kata Tang Muxin. Hal-hal sedikit berbeda dari apa yang kita perkirakan. Tapi apa bedanya? Hongdali berkata dengan suara rendah. Sin, mungkin saja Bai Hekou kecil kita dan Sister Xiaoyi adalah bujukan, tapi mereka hanya 2, dan jumlah Zerg yang muncul cukup untuk 5 Zerg King, ini jelas tidak benar, bagaimana perhitungannya. Aku juga menyadarinya. Tang Muxin terdengar khawatir. Kurasa kita salah menyimpulkan. Bantu aku menganalisis ini, mari kita mulai dari awal lagi.
Hong Dali mengerutkan kening. Awalnya kita mengira Zerg datang untuk Bai Heko kecil, mereka mendarat di bumi dan para ksatria Zerg mengikuti di belakang mereka. Kan, kemudian datanglah pembicaraan negosiasi, mereka sama sekali tidak tampak cemas. Ya, secara logika, mustahil mereka tidak cemas dengan bujukan Raja Zerg, mereka bilang pemimpin mereka akan datang, tapi kapan? Tang Muxin berkata pelan, terbang ke sini pelan-pelan, butuh waktu berapa lama, kurasa kita melewatkan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang penting, sesuatu yang penting. Hong Dali bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba bertanya, Xin Xin, bagaimana jika Bai Heko kecil dan kakak Xiao Yi bukanlah bujukan Raja Zerg? Tidak ada. Tang Muxin berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba berseru, itu artinya, bujukan Raja Zerg masih ada di bumi, namun, mereka harus menangkap Suster Xiao Yi dan Bai Heko kecil terlebih dahulu, bujukan yang sebenarnya ada di tempat lain di bumi, di mana itu, apa itu? Jika misteri ini tidak terpecahkan, kebenaran akan jauh melampaui apa yang dibayangkan siapapun. Keringat dingin membasahi sekujur kepala Hong Dali. Dia adalah seseorang yang telah melihat banyak hal di dunia. Dia segera mengalihkan perhatiannya pada Zerg Knight Carter. Tuan Carter, kata Hong Dali. Sejujurnya, tampaknya strategi Anda kali ini lebih baik, saya tidak akan bertele-tele, katakan dengan jujur, bujukan Raja Zerg bukanlah Bai Heko kecilku, kan? Mendengar itu, semua orang terkejut. Bujukan Raja Zerg bukanlah Bai Heko kecil. Bukankah itu berarti semua yang mereka lakukan sebelumnya sia-sia? Anda sangat pintar, Tuan. Suara Carter sedingin es, semuanya direncanakan dengan sempurna oleh pemimpin kita. Saya tidak menyangka Anda akan mengetahuinya secepat ini. Bujukan Raja Zerg bukanlah anak yang Anda sebutkan. Bai Heko kecil, bukan pula wanita yang dapat menggabungkan gen kita. Tentu saja, saya perlu memastikan ini. Dia menutup matanya dan segera berdiri. Kali ini, dia tampak lega. Baiklah, aku sudah mengonfirmasinya. Carter tersenyum dan menusukkan pedang raksasa pelindung tulang eksklusif Zerg Knight ke pasir. Pemimpin kita akan tiba 1 jam lagi, aku yakin akan ada kejutan untukmu, kejutan yang sudah diharapkan, misteri itu akan terungkap. 1 jam. Hong Dali menatap Carter. Baiklah, kami akan mempercayaimu sekali lagi. Jika jawabanmu tidak memuaskan, aku akan menghancurkan ini menjadi debu agar tidak bisa diambil kembali. Tidak masalah. Carter mengangguk. Reputasi pemimpin kita tidak buruk. Semua orang menunggu 20 menit lagi. Tiba-tiba, terjadi keributan di langit. Pesawat ruang angkasa dan mesia tempur yang tak terhitung jumlahnya menerobos atmosfer dan jatuh ke tanah. Ini. Hong Dali mendongak dan ekspresinya berubah. Dia menatap Carter dan berteriak, kau memutus komunikasi kita dengan alam semesta. Begitu banyak wahana antariksa telah memasuki atmosfer bumi tetapi dia tidak menyadarinya. Jelas, ada masalah besar. Ini bagian dari rencana pemimpin kita. Carter tidak menyangkal tetapi menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Jangan khawatir, pemimpin kita sangat tulus, kau akan mengerti saat dia datang. Tidak banyak kematian di pihakmu, jika dia punya niat untuk bersikap kejam, apakah menurutmu mereka akan muncul di depan matamu? Benar juga. Jika Zerg memang berniat membunuh, itu tidak akan cukup meskipun mereka mati 10 kali. Raja Zerg telah muncul. Hong Dali bertanya dengan suara berat. Kau benar-benar hebat, kau bisa menyimpulkannya begitu cepat. Carter mengangguk. Memang sudah muncul. Tapi saat ini, bumi bukan target mereka. Mereka akan butuh waktu lama untuk sampai. Oke. Pada tahap ini, Hong Dali sudah tidak lagi merasa terbebani. Aku ingin melihat apa yang kalian lakukan. Ia menggertakkan giginya. Semuanya, tunggu di sini. Paling-paling, kita akan mati bersama. Semua orang setuju serempak. Ya. Pada saat yang sama, negara surgawi, Samudra Timur. Sasaran keempat Raja Zerg adalah kapal induk ikan kedua di Samudra Timur negara surgawi. Apa yang mereka butuhkan di sini? 4 Zerg King muda berhenti di wilayah udara di sekitar Second Fish. Sekitar 100 Zerg Knight mengikuti di samping mereka. Zerg Knight ini terbang menuju pangkalan kapal induk dan menghabiskan waktu hampir 5 menit untuk mengacak-acak tempat itu. Kemudian, mereka mengambil sebuah objek khusus. Kelihatannya seperti giok biasa, tidak ada yang istimewa. Kalau Hong Dali ada di sini, dia pasti kaget. Siapa sangka, daya tarik Raja Zerg adalah kepingan batu giok yang menambah kesehatan. Mengaum. Melihat batu giok yang melambangkan kesehatan, keempat Raja Zerg muda mengeluarkan raungan yang mengerikan. Lalu, mereka mulai saling membunuh. Raja Zerg muda, yang masing-masing setinggi 30.000 meter, mulai saling membunuh di wilayah udara di negara surgawi. Darah hijau menodai laut dan pangkalan. Ketika darah mereka menyentuh pangkalan, struktur logam mulai terkorosi dengan suara mendesis. Laut mulai mendidih dan banyak sekali makhluk laut mati.
Negara surgawi dan gurun Sahara berada di sisi bumi yang berseberangan. Kegaduhan di negara surgawi sama sekali tidak terdengar di gurun Sahara. Lagi pula, jaraknya terlalu jauh. Waktu berlalu dengan lambat. Kali ini, setelah hampir 1 jam, sebuah siluet hitam turun dari langit. Itu adalah Zerg raksasa yang panjangnya 50.000 meter. Ia memiliki baju besi tulang emas mengilap di tubuhnya. Di kepalanya ada 3 tanduk raksasa yang tampak seperti bisa menembus langit. Di tanduk-tanduk itu ada pola-pola hitam yang rumit. Ia memiliki 6 sayap putih keperakan yang panjangnya 40.000 meter saat dibentangkan. Setiap kepakan menyebabkan angin kencang. Ia memiliki 6 kaki, masing-masing setebal lebih dari 1000 meter. Sendi-sendi raksasa, duri-duri raksasa. Hanya dengan melihatnya, orang bisa merasakan kekuatannya yang mengkhawatirkan. Ia terbang langsung ke arah Hong Dali dan perlahan turun di depannya. Ledakan. Suara keras terdengar saat ia menginjak tanah. Bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Seluruh gurun berguncang. Ini, Raja Zerg. Hong Dali dan yang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar. Sebuah kapal luar angkasa tingkat bintang berukuran lebih dari 1000 meter panjangnya dan tampak sangat besar. Benteng antar bintang tampak biasa saja. Namun, benda-benda ini adalah benda mati. Benda di depan mata mereka itu hidup. Sebelum berbicara, mereka mendengar suara wanita yang jelas dan dingin. Salah, ia lebih maju dari Raja Zerg, ini adalah makhluk hidup terkuat kita, kumbang Kaisar Emas, hanya satu yang akan tersisa dari 4 Raja Zerg, dan ia akan menjadi kumbang Kaisar Emas, yaitu orang ini. Bab 817. Ratu Pedang. Ada seseorang di sana, dan itu seorang wanita. Bisa muncul di sini di saat seperti ini, mungkinkah? Pemimpin yang dibicarakan Carter. Yang mulia, Ratu Pedang. Ketika mereka mendengar suaranya, semua ksatria Zerg berdiri bersama dan menundukkan kepala mereka sebagai satu kesatuan. Ksatria Langit Carter, yang memimpin resimen Ksatria Langit, memberi salam kepada Yang Mulia, Ratu Pedang. Ratu Pedang. Hong Dali dan yang lainnya menarik napas tajam dan terdiam. Hati mereka mencelos. Ratu Pedang ini pastilah pemimpin yang disebutkan Carter. Dia datang secara pribadi dengan Zerg terkuat, Golden Emperor Beetle. Apa tujuannya? Apakah Zhang Yi dan Bai Heko kecil sepadan dengan masalah sebanyak itu? Tak lama kemudian, sesosok kecil muncul di hadapan semua orang. Itu seorang wanita, tetapi dia bukan wanita biasa. Tubuhnya tampak diselimuti eksoskeleton. Di punggungnya terdapat sepasang sayap yang terbuat dari tulang. Ujung sayapnya sangat tajam. Itu adalah sayapnya, sekaligus senjatanya. Rambutnya terbuat dari taji tulang yang disambung dan menjuntai di belakang kepalanya. Wajahnya adalah ciri khasnya yang paling istimewa. Harus diakui, wanita ini cantik, luar biasa cantiknya. Wajahnya tegas dan terdapat guratan-guratan mistis berwarna merah di kedua pipinya. Pipinya berkilauan diterpa cahaya, membuatnya tampak misterius dan memikat. Sejujurnya, Hong Dali berniat membunuhnya dengan ledakan meriam gelombang, tetapi karena dia telah berbelas kasih. Carter benar. Jika Golden Emperor Beetle ingin membunuh mereka, tidak mungkin orang-orang di kapal induk itu bisa mendarat. Untuk saat ini, tampaknya kedua belah pihak bisa bernegosiasi. Mengenai hasilnya, sial, dia tidak akan kehilangan apapun, mengapa dia masih harus takut pada mereka? Sang Ratu Pedang turun ke tanah. Pada saat ini, seharusnya ada pertanyaan yang harus diajukan, jawaban yang harus diperoleh, tetapi tidak seorang pun menduga bahwa teriakan kejutan pertama akan datang dari Jiang Qiansui. Kamu Ji Zining. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Jiang Qiansui, semua orang tercengang. Mereka berdua saling kenal. Jiang Qiansui kenal dengan Ratu Pedang. Oh, aku tidak menyangka masih ada yang mengenalku setelah sekian lama. Ratu Pedang melihat ke arah malaikat petir. Siapa namamu, Nona Muda? Keluarga Jiang Qiansui, kata Jiang Qiansui dengan nada serius, 300 tahun yang lalu, kalian diasingkan karena menolak menikah. Aku tidak menyangka kalian akan menjadi pemimpin Zerg, Ratu Pedang. Bagaimana mungkin? Dia adalah Ji Zining, satu-satunya wanita yang diasingkan oleh bangsawan galaksi 300 tahun yang lalu. Aku ingat, teriak Yin Tianzong, kaulah Ji Zining yang memenangkan perjudian kehendak dan akhirnya diasingkan. Pantas saja aku merasa namamu begitu familiar. Itu kau. Kau masih hidup. Ya Tuhan, teriak Feng Wuzhen, dunia ini gila, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Ini adalah informasi yang berlebihan. Haha, sepertinya ada cukup banyak bangsawan galaksi di sini. Ternyata kau masih ingat aku. Mulut Ratu Pedang sedikit melengkung, membuatnya tampak semakin cantik dan memikat. Penampilannya yang dingin dan cantik sama sekali tidak kalah dengan Lin Yanwei dan Tang Muxin. Itu adalah jenis kecantikan yang berbeda, kecantikan yang kuat. Pemimpin Zerg, Ratu Pedang.
Ini adalah kesempatan langka untuk bertemu teman lama. Ratu Pedang Ji Zining tersenyum dan berkata, kalau begitu, mungkin aku bisa menceritakan kisahku kepadamu, apakah kamu ingin mendengarnya? Ya. Semua orang berkata serempak. Astaga, ini bisa dibilang gosip terhangat sepanjang sejarah galaksi aristokrats, siapa sih yang nggak mau dengar? Sekalipun kedua pihak bermusuhan, mereka tetap harus memuaskan rasa penasaran mereka dulu. Tiba-tiba seluruh gurun menjadi sunyi kecuali suara angin yang bersiul. 300 tahun yang lalu, kata Ji Zining lirih, banyak orang yang mengejarku. Sayangnya, kesombongan para aristokrat galaksi sama sekali tidak menarik bagiku. Berapa banyak anak yang tumbuh dengan perlindungan dan perlindungan mampu bangkit saat dibutuhkan. Aku sama sekali tidak tertarik pada orang-orang seperti itu. Saya tumbuh dewasa dan harus menikah. Namun, saat itu, saya bertemu dengannya, seseorang yang ingin saya cintai seumur hidup. Namanya Ye Hantian, seorang jenius yang brilian dan berbakat. Usianya baru 30 tahun ketika ia menjadi aristokrat kehormatan ganda, seorang aristokrat kehormatan tingkat hitam dan putih. Ia hanya selangkah lagi dari seorang aristokrat galaksi sejati. Pada saat ini, para tetua mengetahui tentang cintaku padanya. Wanita dari bintang beta tidak akan pernah bisa dihamili oleh pria dari suku lain. Aku sudah tahu, tapi aku tak peduli. Yang ku tahu hanyalah aku mencintainya dan dia mencintaiku. Ketika dia mengatakan itu, ekspresi di wajahnya melunak. 300 tahun yang lalu. Ji Zining mengenakan gaun ungu indah yang berkibar di atas tubuhnya yang ramping dan halus. Ia berdiri di tengah angin, di puncak tebing terindah di planet super biru perak. Angin sepoi-sepoi terasa ringan dan riang. Itu adalah malam yang hangat dan indah. Zining, kamu di sini lagi untuk mengagumi pemandangan. Ye Hantian, mengenakan jubah bangsawan kehormatan hitam dan putih, berjalan ke punggung Ji Zining dan dengan lembut memeluknya. Ji Zining yang cantik dan anggun serta Ye Hantian yang sangat berbakat merupakan pasangan yang cocok satu sama lain. Ji Zining sangat cantik, lembut, murah hati, dan penuh pengertian. Ye Hantian tampan dan gagah, cerdik dalam berpolitik, dan sangat ahli dalam seni bela diri. Mereka jatuh cinta sesaat setelah bertemu. Hantian. Ji Zining memejamkan matanya perlahan dan menyandarkan kepalanya di bahu Ye Hantian yang lebar dan kokoh. Dia bergumam, aku takut, bangsawan galaksi tidak akan pernah mengizinkan wanita mereka menikah dengan orang di luar suku. Itu adalah aturan yang tidak dapat diganggu-gugat, dan tidak seorang pun dapat menentangnya. Hantian, bisakah kau berjanji padaku satu hal? Aku mengerti. Ye Hantian mendesah pelan dan berkata, sayangnya, aku mencintaimu, mungkin cinta ini harus dibuktikan dengan nyawaku, tetapi aku bersedia, satu-satunya hal yang kukhawatirkan sekarang adalah planet asalku. Ya. Ji Zining menggelengkan kepalanya tanpa daya, setetes air mata mengalir di pipinya. Dia berkata, aturan dan aturan besi semuanya kaku, bagaimana mungkin aturan itu cocok untuk kita yang ingin hidup lebih baik, Hantian? Tahukah kamu, aku sudah lebih dari sekali ingin melepaskan identitas bangsawan galaksi hanya untuk mengembara ke ujung angkasa bersamamu. Sayangnya, aku tahu bahwa bahkan jika aku berhenti menjadi bangsawan galaksi, aku tidak akan bisa lolos dari pengawasan orang lain. Suatu hari, mereka akan mengetahui tentang kita. Jangan terlalu banyak berpikir. Ye Hantian menyeka air mata Ji Zining dengan lembut dan berkata, jika tidak berhasil, kita dapat menemukan cara untuk mendaftar untuk bergabung dalam perang melawan Zerg dan kemudian mencoba memalsukan surat kematian kita, itu seharusnya berhasil, bukan? Idemu lumayan, aku tidak menyangka itu. Setelah mendengarkan perkataan Ye Hantian, Ji Zining langsung bersemangat. Ketika saatnya tiba, kita akan melawan Zerg dan mengorbankan diri kita secara heroik, kemudian, kita akan menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi dan kemudian kita akan bisa hidup bahagia selama sisa hidup kita. Bahkan jika kita tidak bisa punya anak, kita bisa mengadopsi beberapa anak dengan kemampuanmu. Seharusnya tidak ada yang tidak bisa kita tangani. Benar sekali. Ye Hantian bersemangat dan tertawa. Saat itu tiba, kita akan punya banyak anak dan mereka semua akan menjadi kesayangan kita, oke. Oke. Sayangnya, mereka tidak bahagia lama-lama ketika kejadian berubah menjadi buruk. Suatu pagi setelah hujan turun, ketika Ji Zining pergi jalan-jalan pagi untuk menikmati keindahan alam, seperti biasa, ia bertemu dengan seseorang yang tidak ia duga. Seseorang yang bersembunyi di balik bayangan. Ia mengenakan topi dan kepalanya tertunduk. Ia tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, apa yang ia katakan membuatnya merinding. Ye Hantian telah meninggal dan planet asalnya telah hancur. Apa? Ji Zining terkejut. Ye Hantian sudah mati. Bagaimana mungkin? Dia sangat berbakat. Bahkan Ji Zining pun tak mampu mengukur seberapa tinggi kemampuannya. Dan dia sudah mati. Mustahil. Mustahil, teriak Ji Zining. Bohong. Kok dia bisa mati? 9 Saluo semuanya aktif. Dia mungkin bakat langka yang muncul sekali dalam 100 tahun,
tapi sayangnya, dia masih terlalu lemah untuk menang melawan 9 Saluo. 9 Saluo. Ji Zining mendengar kata-kata ini dan tak kuasa menahannya lagi. Kedua matanya kehilangan nyawa. Para tetua mengirim 9 Saluo untuk menghadapi kita. Bangsawan galaksi tidak boleh menikahi seseorang dari suku lain, tidak seharusnya sampai seperti ini. Orang itu berkata dengan serius, kami pikir kamu akan berubah pikiran, tetapi Ye Hantian mengajukan diri untuk melawan kawanan Zerg, berpura-pura mati setelah melawan Zerg, tidak mungkin kami tidak akan memikirkan hal seperti itu, jadi, para tetua memutuskan untuk menghapus semua tanda keberadaan Ye Hantian. Saat dia menceritakan kisahnya, air mata Ji Zining mengalir di wajahnya. Setelah itu, aku bertanya kepada semua orang yang kutemui tentang hal itu, segala sesuatu memang terjadi seperti yang diceritakan kepadaku. Para tetua benar-benar telah mengirim 9 Saluo dan mengeksekusi Hantian, bahkan planet asal Hantian pun terhapus sepenuhnya dari keberadaan. Ceritanya pendek tetapi menyentuh. Pada titik ini dalam cerita Ji Zining, semua orang terdiam. Ada beberapa wanita yang menangis. Cinta yang begitu indah sungguh mengharukan. Apa yang dialami Ji Zining membuat semua orang kehilangan rasa permusuhan terhadapnya. Dia benar-benar menyedihkan. Cinta dalam hidupnya telah mati begitu saja, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang akan merasa senang setelah mengalami hal seperti itu. Ji Zining menyeka air matanya dengan lembut dan melanjutkan, setelah itu, para tetua memohon perjudian kehendak. Pria yang mereka temukan untukku ternyata tidak buruk. Dia bahkan tidak keberatan dengan kenyataan bahwa aku telah menyerahkan diriku kepada Hantian. Tapi aku telah menyerahkan hatiku kepada Hantian, bagaimana mungkin aku menikah dengannya? Dia mungkin menyadari keinginanku, jadi dia bertaruh dengan syarat yang lebih mudah agar aku bisa hidup lebih mudah. Akhirnya, aku menang dan diasingkan. Sedangkan dia menikahi wanita yang tidak dicintainya. Bab 818. Semua orang terpesona. 300 tahun lalu, setelah perjudian kehendak. Senja telah tiba setelah hujan, udara lembab dan segar. Namun, suasana hati Ji Zining sedingin musim dingin. Ia berdiri di puncak gunung. Jubah yang melambangkan aristokrat galaksi berkibar tertiup angin. Keluarga Yin Haoyun. Zining, kata Yin Haoyun lembut. Sejujurnya, aku iri pada Ye Hantian. Meskipun dia sudah mati, dia memiliki segalanya untukmu. Di hatimu, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Hubungan kita baik sejak kecil. Zining tersenyum. Aku selalu menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Kau seharusnya mengerti. Ya, Yin Haoyun mengangguk. Karena itu, aku tidak ingin mempersulitmu, kau harus tahu tentang perjudian kehendak, tidak mudah untuk memenangkannya, lagi pula, akulah yang menetapkan aturannya. Aku mengerti. Ji Zining menghela napas dan berkata tanpa daya, aku khawatir kita tidak akan bisa bertemu lagi di masa depan. Benar sekali, aku bisa membantumu kali ini, Yin Haoyun berbalik perlahan dan menatap mata Ji Zining. Tapi aku tidak bisa membantumu selamanya, aku sengaja berjuang demi perjudian kehendak, kalau tidak, masa depanmu, lupakan saja, jangan bicarakan itu. Ia menatap langit dan memejamkan mata sejenak. Menjalani hidup sebagai gelandangan tidak akan mudah. Kau mungkin akan menghadapi berbagai macam penderitaan. Tapi, Zining, jangan dibutakan oleh kebencian. Ini bukan pilihan para tetua. Yang terpenting adalah agar orang-orang di planet Beta berkembang biak. Setiap orang di planet Beta sangat berharga. Mereka tidak akan melakukan ini jika diberi pilihan. Tidak. Aku benci mereka. Aku akan membenci mereka seumur hidup. Mendengar nama para tetua, Ji Zining sama sekali tidak ragu. Bahkan jika aku mati, aku akan tetap membenci mereka. Apa salah Hantian? Apa salah planet Hantian? Mereka membunuh mereka begitu saja. Mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memohon. Aku menolak. Aku menolak untuk menyerah. Ya, kasihan sekali. Yin Haoyun menyeka air mata dari wajah Ji Zining. Ia menghiburnya dengan lembut. Aku tahu kebencian ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Aku tidak akan mempersulitmu. Tapi ingat, jangan dibutakan oleh kebencian. Karena kau tidak akan memaafkan para tetua, suatu hari nanti, ketika kau sudah kuat, jangan mempersulit orang biasa lainnya. Mereka tidak bersalah. Oke, aku janji. Ji Zining menggertakkan giginya dan mengangguk. Setelah selesai berbicara, Yin Tianzong, yang berada di Thunder Angel, bergumam sendiri sambil mengusap dagunya. Ia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berseru, "Ya Tuhan, Yin Haoyun ternyata kakek dari kakek buyutku. Siapa sangka kita punya hubungan darah seperti ini." Ia turun dari Thunder Angel dan memeluk kaki Ji Zining. "Kak Zining, tolong jaga aku." "Nak." Ji Zining menggelengkan kepala dan tersenyum. "Kalau aku tidak tahu keturunan keluarga Yin ada di sini, apa aku akan bicara baik-baik dengan mereka semua? Aku berutang budi pada Haoyun, aku hanya membalas budi." "Tidak,
Tidak, Yin Tianzong merengek. Jaga aku, setidaknya. Kemudian, Granzon Hong Dali mengangkatnya. Hong Dali berkata, abaikan mereka, Suster Zining. Silakan lanjutkan. Ji Zining menenangkan dirinya dan berkata. Kemudian, saat saya mengembara di Bima Sakti, saya bertemu dengan Zerg yang bermutasi. Awalnya, aku sudah siap mati. Aku bahkan tidak melawan. Aku hanya berpikir, karena sumpahku dengan Hantian adalah untuk melawan Zerg dan memalsukan surat kematian kami, aku berpikir untuk mati begitu saja. Tapi apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaanku? Aku tidak mati. Aku tersedot dan bermutasi. Aku akan menjadi seorang ksatria Zerg. Saat itu, kupikir akan bagus untuk menjadi seorang ksatria Zerg. Aku tidak akan menjadi diriku sendiri dan aku bisa membalas dendam pada mereka. Siapa sangka, aku menjadi pemimpin yang lebih hebat dari para ksatria Zerg, Sang Ratu Pedang. Saat itu, aku putus asa. Hantian sudah mati, aku ingin mati tapi tak bisa. Aku bukan manusia atau hantu. Aku ingin kembali untuk membalas dendam. Tapi ketika aku teringat orang tuaku, bagaimanapun juga, merekalah yang membesarkanku. Ji Zining menarik napas ringan. Hong Dali dan yang lainnya terdiam. Dia telah mengalami hal yang sangat mengerikan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibayangkan oleh semua orang. Betapa banyak kesulitan yang telah dia derita. Aku mengembara sendirian di alam semesta. Ji Zining tersenyum getir. Waktu tak berarti apa-apa bagiku, aku tak punya konsep waktu. Mungkin 100 tahun atau mungkin 200 tahun. Saat aku mengembara, aku menemukan planet ini tanpa sengaja. Yang dalam kata-katamu, adalah bumi. Ji Zining datang ke bumi sebelumnya. Kenapa dia datang ke sini? Apa yang dia lakukan? Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju padanya. Kamu datang ke bumi. Hong Dali bertanya dengan cemas, untuk melakukan apa? Ah, tidak banyak. Ji Zining tersenyum. Planet ini indah, meskipun agak kecil, ini planet yang cantik, yang terpenting adalah planet ini masih berada di era peradaban kuno, teknologi sama sekali tidak ada, aku tidak tega menghancurkan tempat ini, lagi pula, meskipun aku adalah Ratu Pedang, aku tidak punya niat jahat terhadap planet lain, terutama planet primitif ini yang bahkan belum terhubung dengan jaringan virtual galaksi. Ji Zining melihat sekeliling dengan lembut. Meskipun mereka berada di gurun, di matanya, tempat itu begitu indah. Saat itu, saya berpikir, betapa indahnya planet ini. Jika Hantian tidak mati, saya akan pensiun di sini bersamanya, mengadopsi beberapa anak yang cantik, dan hidup bahagia selamanya. Bukankah itu luar biasa? Sayang sekali. Semua itu tak bisa dilakukan lagi. Kita tak bisa memutar waktu, kan? Jadi, saya menanam benih kecil di sini, benih itu akan tumbuh perlahan dan berkecambah perlahan, suatu hari, benih itu akan tumbuh besar, saat itulah saya akan kembali. Tunggu, ini terlalu banyak informasi. Ratu Pedang ini, Ji Zining, meninggalkan benih di bumi 1 hingga 200 tahun yang lalu. Ketika benih ini tumbuh sepenuhnya, inilah saatnya ia kembali. Dan sekarang dia kembali. Tujuannya, ya Tuhan, Suster Ji Zining. Hong Dali benar-benar pandai menyanjung. Dengan memanggilnya, saudari, ia berhasil mendekatkan hubungan mereka. Benih yang kau sebutkan itu, apakah itu? Suster Xiaoyi. Har. Mendengar itu, semua orang terkejut. Ratu Zerg Zhang Yi, apakah benih yang ditinggalkan Ji Zining? Dengan kata lain, dia adalah keturunan Ji Zining. Benar. Ji Zining melambaikan tangan ke arah malaikat petir. Namamu Xiaoyi. Kemarilah, keturunanku. Semua orang terpesona. Ratu Zerg Zhang Yi hanya menyukai gen serangga. Awalnya, semua orang mengira ini hanya hobi spesialnya. Siapa sangka dia benar-benar keturunan Zerg. Keturunan Ratu Pedang. Ya Tuhan, berapa banyak rahasia yang kita sembunyikan di bumi. Mo Tianji. Keturunan Ratu Pedang. Kacang Dali. Segala macam hal ajaib. Harta karun, bumi penuh dengan harta karun. Malaikat petir perlahan berubah dan ban berjalan terhubung ke tanah. Lagi pula, dengan adanya Ratu Pedang dan Kaisar Kumbang di sini, jika mereka benar-benar bertarung, mungkin tidak aman bahkan di Thunder Angel. Mereka mungkin juga menghadapi mereka dan membicarakan masalah ini. Oleh karena itu, Zhang Yi turun ke ban berjalan. Dia segera tiba di hadapan Ji Zining. Anak yang cantik sekali. Ji Zining mengangkat tangannya yang penuh sisik dan perlahan menyentuh wajah Zhang Yi. Kamu mirip sekali denganku waktu kecil dulu. Dunia ini benar-benar gila. Siapa sangka Ji Zining yang diasingkan akan menjadi Ratu Pedang. Ratu Zerg Zhang Yi yang muncul di bumi ternyata adalah keturunannya. Meskipun Ji Zining tidak menjelaskan detailnya secara spesifik, orang bisa menebak apa yang terjadi. Sederhananya, Ji Zining meninggalkan benih dengan gen Zerg di bumi. Entah bagaimana benih itu ditanam pada seseorang di negara surgawi di bumi.
Dan keturunan orang ini membawa gen Zerg. Ya Tuhan, bukankah itu berarti Zerg sudah mengenal bumi sejak awal? Hanya karena Ji Zining mereka tidak menyerang bumi. Yang berarti Ji Zining telah melindungi bumi selama ini. Sial, apa informasinya kurang? Ini terlalu banyak, tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini jadi menarik. Dali bahkan punya koneksi dengan Zerg sekarang. Zhang Yi terkejut. Ia tidak tahu harus menyapa apa kepada pendahulu yang berdiri di hadapannya ini. Ia tidak mungkin memanggilnya, leluhur tua. Aku, bagaimana aku harus menyapamu? Wajah Zhang Yi memerah, jantungnya berdebar kencang. Kekuatan tempurnya memang kuat, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan paksa. Lagi pula, orang yang berdiri di hadapannya adalah pendahulunya. Apakah aku benar-benar keturunanmu? Panggil saja aku, kakak, kata Ji Zining lembut. Meskipun kau mewarisi gen yang kutanam di bumi, kau tidak dianggap sebagai keturunanku. Jadi, panggil saja aku, kakak. Kedengarannya lebih mesra. Kak Zining. Zhang Yi terkikik sambil memeluk lengan Ji Zining. Lalu, apa motivasimu datang ke bumi? Aku di sini untuk alasan khusus. Ji Zining menatap Grand Zone yang ditunggangi Hong Dali. Bagaimana kalau kau turun dan kita bisa bicara? Meskipun mesyamu terbuat dari biji imium dan pertahanannya sangat kuat. Tapi jika perang benar-benar pecah, kau mungkin baik-baik saja, tapi yang lain tidak akan seberuntung itu. Jadi, jangan khawatir. Aku hanya ingin bicara baik-baik denganmu, oke? Bab 819. Apakah salah jika menjadi terlalu menonjol? Ji Zining tidak salah. Ada perbedaan yang jelas dalam kekuatan mereka, dan jika mereka benar-benar mulai bertarung, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Tidak masalah. Hong Dali langsung setuju. Tapi, aku punya syarat. Bai Hekou kecilku tidak boleh turun. Kalau kamu tidak setuju, tidak akan ada negosiasi. Bai Hekou kecil adalah alat tawar terakhir dalam negosiasi ini. Mereka harus memastikan tidak ada yang terjadi padanya. Baiklah. Ji Zining mengangguk. Tidak masalah. Aku setuju dengan syaratmu. Asal dia setuju, itu baik-baik saja. Dan tak lama kemudian, semua orang duduk melingkar di padang pasir. Itu adalah pemandangan yang aneh. Seekor kumbang kaisar sepanjang 50.000 meter melingkar di tanah, melindungi orang-orang di dalamnya dari angin dan pasir. Lebih dari 800 ksatria Zerg berjaga di sekelilingnya. Hong Dali dan yang lainnya duduk melingkar bersama Ratu Pedang. Zhang Yi memegangi lengan Ji Zining, jika para reporter mengetahui hal ini, mungkin ini akan menjadi berita utama mereka. Pertemuan bersejarah. Manusia dan Zerg bertemu untuk pembicaraan damai tentang garis besar dasar perkembangan masa depan di Bima Sakti. Tiba-tiba semuanya terdengar jauh lebih canggih, bukan? Saudari Zining, Hong Dali mendengus, lalu bertanya sambil tersenyum, karena semua orang sudah tenang dan duduk, bukankah seharusnya Anda memberitahu kami mengapa Anda datang ke bumi, apa yang sedang terjadi, kenapa saya tidak bisa memahaminya? Jelas ada banyak motif kunjungan Zining ke bumi kali ini, tetapi tidak seorang pun dapat mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi. Yang lebih penting, ada banyak poin penting yang tidak jelas. Yang terpenting, sudah jelas bahwa tujuannya datang ke bumi adalah Bai Hekou kecil dan Zhang Yi. Namun sekarang, tampaknya ada beberapa bagian yang benar-benar aneh. Misalnya, Hong Dali tidak dapat memahami mengapa dia datang dengan begitu banyak Zerg, dia bisa saja datang sendiri, mereka bisa saja mendiskusikan semuanya dengan damai. Hehe, aku datang karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Ji Zining berkata perlahan, pertama, dorongan untuk menjadi Raja Zerg telah muncul di sini, yaitu permata-permata menakjubkan yang meningkatkan kesehatan. Bukannya permata-permata itu tidak ada di belahan dunia lain, tetapi permata-permata itu sangat langka. Permata-permata ini dibutuhkan untuk menstabilkan urutan gen selama evolusi menjadi Raja Zerg. Jika tidak, tubuhnya akan hancur. Inilah mengapa Raja Zerg sangat sedikit. Jadi itu sebabnya. Semua orang perlahan mulai menyadari. Sebelumnya mereka tampaknya salah. Mereka selalu mengira bahwa Zhang Yi dan Bai Hekou kecil adalah orang yang akan menjadi Raja Zerg. Pembuatan Raja Zerg membutuhkan Zerg dalam jumlah besar. Jumlah industrimen yang muncul kali ini sangat banyak, jadi lebih banyak Zerg yang datang. Yang terpenting, industrimen di sini sangat banyak, jadi ada peluang untuk mengembangkan unit Zerg terkuat, Kumbang Kaisar Emas. Itulah makhluk besar di belakangku ini. Kumbang Kaisar. Pria besar ini adalah unit Zerg terkuat, Kumbang Kaisar. Ngomong-ngomong, Hong Dali selama ini mengira itu adalah Raja Zerg. Sangat sulit bagi Kumbang Kaisar untuk lahir. 4 Raja Zerg harus muncul bersamaan. Mereka harus bertarung satu sama lain hingga tersisa satu, dan yang selamat harus melahap sisanya, lalu memakan permata kesehatan untuk menstabilkan urutan gen sebelum mereka dapat berevolusi menjadi unit terkuat, Kumbang Kaisar. Tak apa-apa jika kau tahu semua ini karena masih ada lagi yang perlu kukatakan setelah ini. Baiklah,
Hong Dali mendesah. Sepertinya ada banyak hal baik di bumi, itu sebabnya banyak dari kalian datang, tapi masih ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Mengapa kalian menghancurkan planet-planet lainnya, Pluto, Neptunus, dan Uranus lenyap begitu saja, berkat kalian? Ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus diketahuinya. Mengapa Zerg menghancurkan ketiga planet itu? Karena mereka lezat. Sederhana saja, kata Ji Zining, kalau kita tidak melakukan itu, apakah orang-orang di bumi mau pindah? Kalau mereka tidak pindah, bukankah akan ada lebih banyak orang mati? Sial. Lagi pula, Zerg hanya ingin membuat orang-orang di bumi pindah. Supaya mereka bisa berevolusi. Ini, itu. Kau kejam sekali. Hong Dali mendengus keras. Jika aku tidak membeli planet, bukankah kita akan? Sekalipun kau tidak membeli planet ini, kau pasti sudah pindah. Bedanya, akan lebih merepotkan. Ji Zining tersenyum dan berkata, setelah itu, kami sengaja membocorkan berita bahwa putramu, Bai Hekou, adalah target kami. Seperti yang sudah diduga, kau memilih untuk tetap tinggal. Kau tahu sisanya. Kau tetap tinggal dan aku bisa bertemu denganmu, sehingga kita bisa mengobrol seperti ini sambil duduk dengan tenang di sini. Benarkah begitu? Baiklah, dia jelas memiliki kecerdasan yang unggul. Setiap hal yang telah terjadi sejauh ini sesuai dengan harapannya. Namun, sejujurnya, apa yang kamu lakukan benar-benar mengejutkanku. Ji Zining memuji Hong Dali dan yang lainnya. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, kamu berhasil mencapai begitu banyak hal, itu di luar ekspektasiku. Hehe. Hong Dali sedikit tersipu. Biasa saja, haha. Pada saat ini, Tang Muxin bertanya, jadi, saudari Zining, alasan kamu mencari Bai Hekou kecil adalah? Itu karena Kaisar Kumbang. Ji Zining melirik malaikat petir. Gen Bai Hekou kecil sangat cocok dengan Gen Zerg. Setelah ia menyatu dengan Kaisar Kumbang, mereka bisa berevolusi menjadi ksatria terkuat, ksatria bintang. Kekuatan tempur monolitiknya juga akan meningkat pesat. Sedangkan Xiao Yi. Ji Zining menatap Zhang Yi dan berkata lembut, hidupku akan segera berakhir. Alasan aku datang untuknya kali ini adalah untuk mewariskan posisiku padanya. Di masa depan, dia akan menjadi Ratu Pedang berikutnya, otak para Zerg. Semua Zerg akan berada di bawah kendalinya. Tunggu sebentar. Hong Dali mengusap pelipisnya dengan kuat. Jumlah informasi yang kudapatkan hari ini agak terlalu banyak. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, maksudmu adalah Xiao Baiku akan menyatu dengan Kaisar Kumbang ini dan menjadi ksatria bintang terkuat, dan Zhang Yi akan mewarisi mantelmu untuk menjadi Ratu Pedang, kan? Benar. Ji Zining mengangguk. Ini bukan keputusan yang sulit, kan? Biasa saja. Hong Dali menatap Zhang Yi. Kak Zhang Yi, bagaimana menurutmu? Aku. Mata semua orang tertuju pada Zhang Yi, dan Zhang Yi kembali malu. Jari-jarinya memutar-mutar ujung pakaiannya, dan tiba-tiba dia melirik Hong Dali secara diam-diam. Dengan suara kecil, dia bertanya, saudari Zining, jika aku menjadi Ratu Pedang, bisakah aku tetap menjalin hubungan dengan manusia, bisakah aku tetap punya anak? Ini. Ji Zining terkejut dengan pertanyaan ini. Sial, siapa yang mengira Zhang Yi akan mengangkat topik ini di saat seperti ini? Jelas dia sudah punya target. Dia bertingkah sangat mencurigakan. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Aku ragu. Ji Zining menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata, lihat aku. Apa menurutmu aku bisa menjalin hubungan dengan manusia? Apa menurutmu aku bisa punya anak dengan manusia? Ya, dia mungkin terlihat sangat keren dan beberapa orang tidak akan mempermasalahkannya, tetapi masalahnya adalah dia tidak dapat memiliki anak. Tidak ada yang dapat dilakukan siapapun untuk mengatasinya. Kalau begitu, aku tidak mau menjadi Ratu Pedang. Zhang Yi bersikeras. Kalau aku tidak bisa punya anak, tidak bisa jatuh cinta, lalu apa gunanya? Tang Muxin mengulurkan tangan kecilnya yang ramping dan dengan lembut meletakkannya di pinggang Hong Dali. Lalu dia mencubitnya dengan keras. Brengsek. Dia tidak bersalah. Apa salahnya bersikap terlalu menonjol? Kata-kata Zhang Yi sangat menyentuh hati Ji Zining, dan Ji Zining tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Setelah jeda yang lama, dia berkata, ya, apa gunanya, tetapi jika kamu tidak bisa menjadi Ratu Pedang, kamu tidak bisa menjadi otak Zerg dan Zerg akan benar-benar lepas kendali, jika itu terjadi. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi semua orang tahu apa maksudnya. Saat ini, Zerg berada di bawah kendali Ratu Pedang, jadi semua orang bisa duduk dan berbicara dengan tenang. Dengan munculnya Kumbang Kaisar, akibatnya tidak akan terpikirkan jika Zerg lepas kendali. Semua orang terdiam. Bagaimana mereka harus menangani hal ini? Mungkin ada jalan. Ji Zining tiba-tiba menatap Hong Dali. Apakah kamu menyukai keturunanku? Apa ini?
Yah. Hong Dali membelalakkan matanya. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan itu. Cukup omong kosong. Ekspresi Ji Zining langsung berubah dingin, dan listrik menyala di ujung jarinya. Apakah keturunanku tidak layak untukmu? Sial, kenapa dia berbicara seperti ibu mertua padahal dia bahkan bukan ibu Zhang Yi? Ah, haha, bukan itu. Hong Dali buru-buru mencoba meredakan situasi. Kakak Zhang Yi sangat cantik dan cakap, bagaimana mungkin aku tidak menyukainya, hanya saja ini agak tiba-tiba dan aku tidak siap untuk itu. Kalau kamu suka sama dia, itu sudah cukup. Setelah mendapat persetujuan Hong Dali, Ji Zining langsung mendorong Zhang Yi ke depannya. Kalau begitu, kalian berdua sudah punya hubungan. Ingat, hubungan kalian harus spektakuler. Harus cukup mewah, cukup bergaya. Bersikaplah penuh perhatian dan lembut. Kalau Zhang Yi ku bilang ke timur, kamu nggak boleh ke barat. Kalau dia bilang tangkap anjing, kamu nggak boleh tangkap burung pegar, dengar nggak? Liang berkata diam-diam kepada Ling Xiaoyi, saudari Xiaoyi, mengapa itu terdengar begitu familiar? Kekek. Tak dapat menahan diri, Xiaoyi tertawa dan berkata pelan, saat pertama kali bertemu Nyonya, begitulah cara dia menceramahi kami. Bab 820. Dekati gadis-gadis, Tuan Muda. Tang Muxin diam-diam mengatupkan mulutnya dan membenamkan wajahnya yang sedih ke dalam pelukan Lin Yanwei. Saudari Nian Wei, Dali sudah mendapatkan yang lain, Tentu saja, dia mengatakan ini kepada Tang Muxin secara diam-diam. Dia sangat menyadari situasi saat ini bukan saatnya untuk mengamuk, itu akan berakibat fatal. Ini. Hong Dali menelan ludah. Kakak Zining, aku tidak punya banyak pengalaman. Dia benar-benar tidak tahu. Perhatian yang dia dapatkan dari gadis-gadis di sekitarnya, terlepas dari semua hal, setidaknya dia mengerti cinta Tang Muxin dan Lin Yanwei padanya. Tapi Hong Dali bukanlah orang yang memulainya. Untuk memintanya memulai dan berkencan dengan seseorang, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Belajarlah kalau kamu tidak tahu caranya. Ji Zining tegas. Apa kamu tahu cara melakukan segalanya sejak lahir? Kamu harus belajar perlahan. Lagi pula, aku tidak terburu-buru. Sial, kamu mungkin tidak terburu-buru, tapi aku terburu-buru. Aku masih harus menyia-nyiakan. Aku punya misi yang menyia-nyiakan. Kamu mungkin tidak terburu-buru, tapi aku bisa mati kalau tidak menyia-nyiakan. Kalau begitu, Hong Dali serius. Ayo kita mulai. Waktu tak menunggu siapapun. Aku benar-benar dipaksa. Para antek bersorak di belakangnya, menabuh genderang dan membunyikan gong. Demi masa depan seluruh umat manusia di alam semesta, kejarlah para gadis, Tuan Muda. Klang-klang dong, klang-klang dong. Oleh karena itu, perjalanan Tuan Muda Hong Dali dalam mengejar gadis-gadis dimulai. Tidak ada seorang pun di bumi sekarang. Semua orang yang seharusnya pergi sudah pergi. Pergi kemanapun jadi mudah. Tidak ada kemacetan lalu lintas atau apapun, mereka tidak akan terjebak macet karena Hong Dali bisa terbang. Thunder Angel memang berguna. Level Tuan Muda Hong Dali cukup tinggi. Puncak pertama, Gedung Putih Amerika. Sekelompok antek mendapat meja makan terbaik di dunia. Itu adalah meja makan panjang khusus yang digunakan oleh bangsawan Prancis. Itu terbuat dari kayu mawar murni yang indah. Semua kursinya dihiasi dengan hiasan emas, cangkir, garpu, pisau, dan sumpit terbuat dari perak murni. Sumpit itu secara khusus diambil dari istana Tianjing untuk memenuhi kebiasaan makan Hong Dali. Sedangkan untuk pisau dan garpu, mereka ada di sana agar terlihat indah. Hong Dali tidak akan menggunakan benda-benda seperti itu. Dia adalah seseorang yang pergi ke restoran barat untuk minum anggur Cina dan makan nasi goreng. Tidak ada pilihan, dia cukup kaya untuk bersikap berubah-ubah. Tentu saja, cuacanya cukup panas. Namun, kumbang kaisar melayang di langit untuk menghalangi semua orang dari cuaca. Beruntung bagi tubuhnya yang panjangnya 50.000 meter, itu cukup untuk memastikan cuaca baik bagi semua orang. Cuacanya cerah dan tidak berawan. Makan malam itu diterangi cahaya lilin, lilin-lilin buatan khusus, dan lilin-lilin merah besar terbaik diletakkan di atas meja. Beragam hidangan barat digunakan untuk memeriahkan suasana. Steak terbaik harus medium well. Mayones bacon, sup ginseng, sup kodok nomor 1 di Indonesia. Lezat atau tidaknya hidangan-hidangan itu tak jadi masalah, hanya dengan semua hidangan terbaik di atas meja saja sudah cukup untuk terlihat mewah dan megah. Berikutnya adalah hidangan utama. Pesta Kekaisaran Manchu Han wajib diadakan agar sesuai dengan status anak yang hilang. Pesta Kekaisaran Manchu Han yang sesungguhnya, 108 hidangan, 108 lauk, semuanya direncanakan dengan cermat. 108 hidangan dengan satu hidangan utama diletakkan di tengah meja, dengan 18 lauk di sekelilingnya. Itulah hidangan utama standar dalam Pesta Kekaisaran Manchu Han. Jadi,
108 hidangan utama berarti 108 meja. Bukan sekadar 108 hidangan yang diletakkan di atas meja besar. Makanya ada pepatah. Pesta Kekaisaran Manchu Han cukup untuk dimakan beberapa ratus orang selama sebulan. Meskipun agak berlebihan, itu pasti cukup untuk dimakan beberapa ratus orang selama seminggu. Lagi pula, karena tidak ada siapa-siapa di bumi, demi pertunjukan, Pesta Kekaisaran Manchu Han diperlukan. Dan itu harus disantap di Istana Putih Amerika. Beginilah caranya untuk tampil mengesankan. Oleh karena itu, Pesta Kekaisaran Manchu Han ini diusulkan oleh Hong Dali. Ling Xiaoyi mengatur agar semua orang membantu sedikit untuk memenuhi semua 108 meja. Suasananya agak aneh. Kumbang Kaisar Emas berada di atas langit, diselimuti baju zirah emas, sangat sesuai dengan identitas Hong Dali. Di darat, para prajurit yang melarikan diri dari pesawat ruang angkasa duduk di 108 meja. Meskipun mereka tidak berada di pihak yang sama dengan Zerg, keadaan telah berubah dan tak seorang pun berani melakukan sesuatu yang berbeda. Bagaimanapun, mereka mampu bertahan hidup, tak seorang pun ingin mati. Yang terpenting adalah mereka bukan buronan, jadi mereka tidak akan dihukum. Selain para prajurit ini, Zerg yang tak terhitung jumlahnya mengepung seluruh Amerika. Mobil, gedung, baja, ternak, mereka melahap semua yang mereka lihat. Mereka juga harus makan. Karena itu, semuanya menjadi menarik di permukaan Amerika. Selain rumah putih tempat Hong Dali dan yang lainnya berada, semuanya dimakan oleh Zerg. Amerika menjadi sebidang tanah tandus. Presiden Amerika McGregor pasti akan terkejut jika melihat ini. Semoga saja hatinya cukup kuat. Suasana sangat penting dalam berkencan. Hong Dali sendiri sangat tampan, dan tidak ada yang serius tentang dirinya. Meskipun ia seorang yang boros, ia memiliki fondasi yang kokoh. Latar belakang keluarga orang lain tidak pernah menjadi masalah baginya. Lagi pula, mereka tidak akan sekaya dirinya. Zhang Yi memang cantik, tidak lebih buruk dari Tang Muxin atau Lin Yanwei. Keduanya terlihat sangat serasi. Suasananya pun tidak buruk. Megah dan megah. Tempat itu penuh dengan lilin, hangat dan romantis. Masalahnya, ada ribuan orang yang hadir. Semua orang memegang sumpit, garpu, atau pisau. Dengan begitu banyak pasang mata yang menatap mereka, sulit untuk melakukan percakapan yang tepat. Hong Dali tak bisa berkata apa-apa. Setelah sekian lama, akhirnya ia berkata sesuatu. Semuanya, makan dan minumlah sepuasnya. Sial, apakah Anda mengadakan pesta pernikahan? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Semua orang yang awalnya gugup dan cemas, langsung merasa lebih tenang. Bocah ini, meskipun merasa tidak enak badan, Tang Muxin hanya bisa mengangkat bahu. Ketika dia membahas 7 poin penting itu. Di saat seperti ini, dia sama sekali tidak bisa menerapkannya. Tidak berguna. Ji Zining tampak tidak senang. Kenapa kamu begitu tidak berguna, tidak bisakah kamu mengucapkan kata-kata yang penuh kasih sayang? Wajah Zhang Yi memerah karena malu dan tidak tahu harus berkata apa. Terlalu banyak orang di sini, aku tidak tahu harus berkata apa. Hong Dali tampak sedih. Pernahkah kau melihat seseorang berkencan dengan begitu banyak orang yang menatap mereka? Setidaknya pasti sudah gelap dan larut malam. Lalu kau bisa membunuh seseorang dan menyalakan api. Ji Zining memang pernah berada di bumi di alam surgawi pada zaman kuno. Ia familiar dengan pepatah seperti itu. Jangan berlama-lama. Jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, aku punya ide. Kalian berdua bisa kembali ke malaikat petir, atau cari tempat yang sepi dan lakukan apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Apa yang perlu dilakukan? Saudari Zining, hal yang perlu dilakukan, yang Anda maksud adalah. Hong Dali bertanya dengan tergesa-gesa. Apa lagi yang bisa? Ji Zining, seorang monster tua yang telah hidup selama 300 tahun, tidak merasa malu saat membicarakannya. Kamu laki-laki, dia perempuan. Apa yang kamu lakukan antara laki-laki dan perempuan, itulah yang perlu dilakukan. Astaga! Hong Dali menarik napas dingin. Itu, tidak terlalu bagus, kan? Zhang Yi membenamkan kepalanya di dadanya. Siapa yang menyuruhmu bersikap tidak berguna, kata Ji Zining dengan marah. Saat pertama kali aku datang ke sini, tidak ada yang namanya proses berpacaran, selama orang tua kita menyetujui, kita harus menikah, sekarang aku sudah menyetujuinya, dapatkan seorang tetua dari pihakmu, begitu mereka menyetujuinya, itu kesepakatan. Sialan. Kekuatan petir dan kecepatan kilat. Berkencan. Hong Dali menyeret Zhang Yi pergi. Kita akan berkencan, oke. Jika dia membiarkannya melanjutkan, mereka mungkin akan langsung dikirim ke kamar. Dasar bocah tak berguna. Ji Zining melampiaskan amarahnya. Penakut seperti tikus, kamu kan laki-laki, tidak bisakah kamu bersikap seperti itu? Sampah, dengan tunangannya duduk di sampingnya, apa yang bisa dia lakukan?
Setelah Hong Dali menyeret Zhang Yi pergi, ia segera menemukan kantor presiden di Gedung Putih. Lumayan juga di sini. Ngomong-ngomong, sebagai orang dari negeri surgawi, aku menggunakan kantor presiden Amerika untuk menjemput gadis-gadis. Itu keren banget. Ini benar-benar level yang berbeda. Begitu Zhang Yi memasuki ruangan, ia segera berbalik karena malu. Karena tidak ada orang di sekitar, Hong Dali dengan lembut mendekati Zhang Yi, mengulurkan tangannya, dan memeluk pinggang Zhang Yi, lalu berkata dengan lembut, "Kakak Zhang Yi, maafkan aku." Ia tak menyangka hal pertama yang diucapkannya adalah permintaan maaf. Zhang Yi terkejut. Tubuhnya mulai gemetar saat ia bertanya pelan, kenapa kau minta maaf?" Bentuk tubuh Zhang Yi sungguh indah. Pinggangnya ramping dan halus, penuh elastisitas. Apalagi karena ia sering mengenakan pakaian kulit hitam kecil, pinggangnya tampak semakin ramping. Namun, payudaranya yang montok dan berkembang dengan baik hampir menyembul keluar dari balik pakaiannya. Karena aku sudah punya tunangan. Rasanya kurang tepat mengatakan ini saat ini. Hong Dali memang orang seperti itu. Dia jujur dan tidak tahu cara merayu perempuan. Dia menunjukkan semua perasaannya, "Kau tahu, inilah aku. Sukai aku kalau kau mau, aku tidak akan memaksamu kalau kau tidak menyukaiku." Dia sama saja saat dia masih di bumi, lajang, "Lihat, aku tidak punya uang maupun kekuasaan. Aku tidak punya orang tua. Kalau kamu suka aku, bagus. Kalau kamu tidak suka aku, tidak apa-apa." Tidak mengherankan, tidak ada gadis yang menyukainya. Aku tahu. Tentu saja Zhang Yi tahu tentang Hong Dali dan Tang Muxin. Dia memejamkan matanya sebentar tetapi tidak bisa berhenti gemetar. "Tapi, aku tahu, aku sudah menyukaimu." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.